Pemirsa, timnas Indonesia akan menghadapi laga hidup mati kontra Bahrain di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia dan Bahrain saat ini sama-sama mengumpulkan 6 poin dengan selisih gol -7. Saat ini Indonesia berada di peringkat 4, Bahrain berada di peringkat 5 klasemen sementara grup C. Pertandingan ini menjadi sangat penting bagi kedua tim untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Kita akan membahas siapa saja yang berpeluang lolos ke babak berikutnya. Sudah kami hadirkan narasumber di studio, pengamat sepak bola Akmal Marhali, dan juga melalui sambungan Zoom ada Haris Pardede. Bung Akmal, apa kabar? Kabar baik. Mantap nih, Ya, jersinya nih. Salam sepak bola. Salam Nusantara. Salam Nusantara. Bung Harpa, apa kabar? Selamat malam. Halo? Ya, selamat malam Bung Harpa. Selamat malam Bung Doni dan juga Bung Akmal dan juga pemirsa Nusantara TV. Siap, ini sepertinya sedang jalan menuju Stadion Utama Gelora Bung Karno ya? Betul, betul. Tapi ini masih di seputaran Senayan, jadi kita sama-sama nanti akan dukung Merah Putih untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, kita tunggu jackpot berikutnya sambil di jalan ini ya. Siap. Saya ngobrol ke Bung Mudah-mudahan. Akmal juga nih. Bung Akmal, Ya. ini harapan timnas, asa timnas untuk masuk Piala Dunia ini asa atau harapan seluruh orang Indonesia. Ya. Tapi Anda melihatnya peluangnya malam ini seperti apa? Seperti tadi dibacakan bahwa ini laga penting dan genting. Hidup mati. Hidup mati buat Indonesia karena ini adalah laga kunci buat kita membuka jalan untuk minimal lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 ya. Karena bagaimanapun Bahrain dan Cina nantinya ini adalah rival Indonesia untuk memperebutkan posisi 3-4. Betul. Tadinya kita punya peluang untuk masuk posisi runner up, tapi ketika kita kalah 1-5 dari Australia, peluang untuk ke arah sana sudah semakin tipis gitu. Jadi peluang kita adalah bagaimana kita mempertahankan posisi sekarang di peringkat keempat itu lolos ke babak keempat nantinya dibagi 2 grup, ada 3 tim masing-masing grup. Juara grup masing-masing akan lolos langsung ke Piala Dunia, sementara runner up akan bertemu diadu dan yang menang akan ikut ke babak kelima gitu. Dan ini perjalanan panjang yang harus dilalui oleh tim nasional kita. Perjalanan panjang, semangat harus tetap panjang. Betul. Ini yang kita butuhkan sekarang ini kekompakan. Betul. Ya, Patrick Stephen Kluivert istilah saya. Wih. PSK, pastikan semua kompak. Asik. Bung Harpa, peluang kita untuk maju setelah Anda menganalisa laga terakhir versus Australia dan malam ini peluangnya bagaimana? Gimana Bung? Boleh diulang? Peluang kita untuk maju nih, kalau hitung-hitungan Anda seperti apa? Ya gini, saat ini kita berbicara di tempat lain halftime itu China sedang tertinggal 0-2 dari Australia. Artinya ini satu situasi yang sebenarnya menguntungkan kita juga. Dan kalau kita malam ini bisa memenangkan laga menghadapi Bahrain, maka paling tidak kita bisa stay dulu di peringkat 4. Dan ini tentunya seperti yang dikatakan rekan saya Bung Akmal, mimpi kita untuk lolos ke Piala Dunia walaupun melalui round 4 ini masih terbuka lebar. Artinya kita sudah diberikan kesempatan di mana China saat ini dalam tertinggal 0-2 dan tinggal kita bisa memanfaatkan untuk mengalahkan Bahrain. Doesn't matter mau pakai 3 back, 4 back, back kanan semua, back kiri semua, yang penting kita bisa membungkus 3 poin pada malam hari ini. Kalau melihat laga-laganya ya, semangatnya, karena kan chemistry ini kan yang paling penting Bung Harpa. Anda melihat tanda-tanda semangat itu, mampukah kita meraup kemenangan malam ini? Ya tentunya kita semua optimis ya, tapi kita juga mesti sadar bahwa ini bukan pertandingan yang mudah. Bukan berarti kita kalah lawan Australia berarti otomatis kita akan mengalahkan Bahrain, enggak juga. Gitu. Bahrain sudah menunjukkan mereka tim yang kokoh, sulit untuk dikalahkan ketika mereka berhadapan dengan Jepang. Jepang butuh 1 jam lebih untuk membongkar pertahanan Bahrain. Mereka juga tidak banyak perubahan dari susunan pemain, pelatihan, bahkan juga mereka sempat bermain secara bersamaan dalam competitiveness competition di bulan akhir tahun lalu di Gulf Cup dan mereka keluar sebagai juara. Jadi lawan yang berat, tapi tentunya tidak ada pelaut hebat lahir di lautan yang tenang ya. Dan ini adalah kesempatan momentum bagi para pemain terbaik nanti yang diturunkan Patrick Kluivert untuk memastikan kita menang pada malam hari ini. Oke, Bung Akmal. Ya. Update informasi Jepang lawan Arab Saudi posisi masih 0-0. Iya. Ya, sementara Bahrain dikalahkan Jepang 0-2. Tadi informasi Tiongkok lawan Australia juga kalah 0-2. Nah, Iya. sebenarnya hitung-hitungan ini kita di atas angin atau sebenarnya berat atau gimana nih? Tadinya saya berharap justru Cina bisa menahan Australia untuk kita masih punya peluang lolos ke langsung sebagai runner up nantinya. Iya.
perjuangannya sapu bersih di 3 pertandingan sisa dan optimisme itu harus dibangun gitu. Tapi kalau kemudian Cina kalah dari Australia, ini kan membuat posisi Australia semakin kokoh untuk posisi runner up. Artinya semakin menutup peluang kita untuk bisa lolos langsung sebagai runner up. Artinya kita harus menerima kenyataan kita berjuang di posisi 3-4 untuk lolos ke babak keempat. Kalau tadinya ditanya maunya mana, kalau saya menghitungnya kalau mau Cina menahan Australia gitu kan. Sehingga nanti Cinanya di sini baru kita kalahkan. Dengan itu kan poin kita dengan Australia akan semakin dekat. Cina udah Bahkan Australia. di pertandingan ini pun kalau saya punya harapan Jepang mengalahkan Arab Saudi gitu kan. Ketika Jepang mengalahkan Arab Saudi, hari ini kita mengalahkan Bahrain, maka kita akan berada di posisi ketiga gitu. Nah, itu yang kalau hitung-hitungan ya mau kita, tapi kan semuanya kan tergantung hasil di lapangan nantinya gitu. Kalau hitungan-hitungan yang menjadi hitungan saya tadinya, Jepang ini sapu bersih semua lawan, ya kan? Itu akan membuka peluang kita untuk bisa lolos sebagai runner up dengan syarat kemarin kita tidak kalah dari Australia. Tapi setelah kita kalah ya kita harus realistis. Sekarang target kita bagaimana fokus menghadapi Bahrain yang tadi kata Harfa, ini bukan lawan kaleng-kaleng gitu kan. Ini lawan yang sangat berat ya. Walaupun kita punya sejarah 10 Juli 2007 kita kalahkan Bahrain 2-1 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, tapi kita juga punya sejarah kalah 10-0 dari Bahrain. Nah, yang paling menarik adalah di pertandingan ini pasti ada tekanan buat Patrick Kluivert. Bagaimanapun kemarin ada tekanan yang dia dapatkan ketika di era Sintayong ditahan Australia 0-0, kemudian di bawah Patrick Kluivert kalah 1-5. Nah, sekarang tantangannya adalah bersama Sintayong, Bahrain ditahan 2-2 di kandangnya. Artinya ini adalah tekanan buat Kluivert untuk bisa membuktikan bahwa dengan materi pemain tambahan dibandingkan dengan era ST, ada Seth James di sana, ada kemudian Joe Polpesi, ada Mulyadi, ada Ole Romeni, ya harusnya dengan tambahan itu kita bisa memenangkan pertandingan. Tapi kan sepak bola tidak bisa dihitung dengan tambah-menambah itu. Sepak bola adalah bagaimana satu tim bermain kolektif di lapangan dan cetak gol. Nah, itu yang menjadi dan tidak kebobolan gitu. Ini dua problem yang ada di tim nasional kita saat ini ketika kita berhadapan dengan Australia, bagaimanapun lini belakang kita sangat-sangat buruk bekerja. Nah, lini depan juga tidak begitu efektif walaupun kemudian oleh Romeni bisa mencetak 1 gol. Artinya PR ini yang harus dibenahi oleh Kluivert walaupun dia dalam jumpa pers kemarin menyatakan ya menang adalah harga mati yang harus kita wujudkan karena semakin misalnya kita tidak bisa menang, seri atau apalagi kalah, ini stadion akan sangat luar biasa. Pasti akan menggema lagi seperti di Sydney kan, Sintayong gitu kan. Karena bagaimanapun akan terus diperbandingkan. STY juga nobar nih di Tanjung Duren malam ini. Betul. Artinya kan ini kan situasi yang sebenarnya menekan Kluivert untuk membuktikan bahwa dia adalah pelatih yang layak untuk menggantikan Sintayong. Iya, artinya Bung Akmal Anda menegaskan bahwa Patrick Kluivert ini tekanannya 2 kali lebih berat ya. Betul. Karena laga terakhir dengan Australia kita dibabat, sementara malam ini harapan itu sepenuhnya walaupun tipis tapi peluang harus masih ada. Betul. Oke, saya mau kembali ke Bung Harpa dulu. Katanya tadi saya lihat di medsosnya Bung Harpa sempat ketemu dengan ketum nih, Bung Erick Thohir nih. Ada bocoran apa ini dari ketum PSSI soal laga malam ini atau target apa kira-kira? Waduh, saya nggak sengaja juga kebetulan ya ketemu beliau dan intinya sih beliau memberikan narasi yang positif. Beliau mengatakan ya ada momentum 2026 dan malam ini kita harus menang. Ya kita harus coba, kita akan berikan yang terbaik, kita dukung sama-sama. That's it. Beliau mengatakan sederhana itu dan saya pikir di tengah semua perbedaan, saya juga dengan rekan saya, sahabat saya yang pencinta sesama The Gunners, Bung Akmal juga pasti punya perbedaan pandangan dengan Bung Dodi dan lain-lain. Tapi malam ini setidaknya 2 kali 45 kita satukan dulu hati kita dan pikiran kita. Kita dukung Emil Laudero dan kawan-kawan atau siapapun yang ditampilkan, berikan mereka semangat, teriak sekencang mungkin dan nanti ya kita lihat hasilnya kemana, sejarah yang akan berbicara sekitar 3 jam lalu apakah harapan itu masih ada atau ya seperti yang tadi dikatakan Bu Akmal, kalau sampai hasilnya tidak sesuai harapan maka ya saya pikir ya saya nggak tahu. Maksudnya apa? Kita harus realistis begitu atau gimana? Iya, kalau ya kita juga harus bisa menerima hasilnya apapun ya, karena kita tidak pernah tahu nanti seperti apa hasilnya dan ya itu yang saya katakan, kita semua mau menang ya, tapi kita kan nggak tahu juga nanti seperti apa ya. Jangan seperti kemarin di Australia kita berharap bisa membawa 1 poin tapi kemudian kita hancur 5-1 dan akhirnya ya tadi yang dikatakan Bung Akmal malah justru akhirnya menimbulkan mungkin silang pendapat di antara sesama fans begitu. Dari diskusi
tidak sengaja dengan ketum PSSI tadi, apakah ada janji atau target yang kemudian tersirat dan tersurat dari wajahnya Bung Erick Thohir yang Anda baca, Bung Harpa? Ya jujur nggak bisa semua juga saya beberkan lah. Tapi yang pasti apa yang kita rasakan, apa yang pemain rasakan, apa yang beliau rasakan itu sama. Semuanya pasti ada rasa deg-degan juga lah, itu normal. Nggak ada orang yang turun ke medan perang, baik kita sebagai fans, sebagai pecinta sepak bola, baik sebagai pemain, pelatih itu pasti deg-degan. Iya. Tapi again, ya kalau kita sudah memberikan yang terbaik, kita sudah turun ke lapangan, ya apa yang bisa kita lakukan? Ya udahlah, itu mungkin nasib. Jadi sekali lagi jam 11 nanti akan kita lihat kemana arah sepak bola kita. Ya kalau memang hasilnya bagus ya kita happy, semua happy, kita akan rayakan. Tapi kalau nggak sesuai, ya we have to expect and learn from it. Itu aja. Oke, waduh ini agak berat ini, Bung Akmal. Ya. Biasanya kalau ngobrol sama Anda berdua dari awal itu sudah langsung hajar gitu kan, pasti menang ini. Ya. Artinya setipis apapun tadi peluang kita, kan apa ya, tugas timnas itu harus menang. Ya. Tekanannya lebih besar di sini, harus menang gitu loh. Ya kebetulan sekarang kan tanggal 25 gitu kan. Moga-moga ini malam Lailatul Qadar Oh, di GBK amin. buat tim nasional kita, plus 5 hari kemudian kita melihat hilal sehingga kita bisa lebaran dengan bagus Oke. gitu, dengan senang. Dapat THR juga tentunya kan, THR-nya adalah berupa kemenangan melawan Bahrain. Artinya ini akan sangat Amin, menyenangkan tentunya. Amin. Tapi kalau kemudian misalnya hasilnya tidak sesuai ekspektasi, ya pastinya kita akan galau. Tetap lebarannya THR nih kan. juga, tapi Bahrain yang dapat. Iya gitu kan. Nah yang paling penting adalah bagaimana Kluivert apakah sudah melakukan pembenahan dari sisi mental pemain dan dari sisi taktik strategi, dan itu yang ditunggu. Jangan sampai kemudian bermain seperti apa yang kemarin ditunjukkan melawan Australia. Koordinasi antar lini masih sangat lemah, dan itu memang kalau kemudian orang mau memaklumi ya wajar, ada beberapa pemain yang baru bergabung tidak cukup ini. Nah sekarang kalau dibandingkan dengan Bahrain, seperti tadi Harpa bilang, dia sudah berkumpul dan bermain bersama di Piala Teluk, bahkan dia juara. Dia kemudian bisa tahan 65 menit Jepang di kandangnya, dan dia pernah juga mengalahkan Australia 1-0 di kandang Australia. Iya. Ini menggambarkan bahwa Bahrain bukan tim yang akan mudah ditaklukkan. Betul. Bahkan mereka datang dengan cyber yang sangat menarik semalam. Saya itu mendengar dan saya melihat, saya bilang kalau ini yang Itu ngomong, kesindir nggak sih? iya kalau ini yang ngomong pengamat sepak bola Indonesia pasti akan dibully 7 hari Habis 7 malam. Ya kan, kita punya, Indonesia punya 300 juta Bukan jiwa. cuma tapi analis sepak bola, Ya, jurnalis juga udah pernah dapat ternyata pengalaman. curhat. Artinya gini, ini kan sebenarnya pernyataan yang menyindir tapi membangun motivasi buat pemain Iya dong. dari Bahrain ini, bahwa Iya. kita tidak berhadapan dengan tim nasional Indonesia, kita berhadapan dengan tim nasional Belanda. Iya. Artinya kita harus mengerahkan 200 kali lipat kemampuan Bahrain untuk membuktikan bahwa kita bisa memenangkan pertandingan. Nah, artinya ini juga akan menjadi PR buat para pemain kita dengan dukungan ekspektasi publik yang tinggi, dukungan total. Memang di satu sisi memberikan tambahan moral, tapi di satu sisi juga memberikan tekanan. Nah, apakah kemudian para pemain kita bisa keluar dari tekanan ini semua gitu kan? Itu yang harus dilakukan oleh Patrick Kluivert agar kemudian kita bisa bermain lebih enjoy. Apalagi kalau tekanan-tekanan, kalau kita hitung statistik, kita adalah tim dengan dibandingkan Paling Bahrain mahal. paling mahal 638 miliar. Bahrain cuma 162. Artinya jauh. sepertiga dari materi pemain kita. Bicara pemain yang di luar negeri, kita 21 pemain. Bahrain cuma cuma 4 pemain. Itu pun salah satu pemainnya adalah pemain bocil, ya kan, Said Al-Waidah yang main di Villarreal Juventus. Usianya baru 16 tahun gitu kan, baru main 1 kali. Kemudian bicara kebugaran atau dari sisi fisik kita lebih muda, artinya lebih bertenaga. Bicara materi pemain yang kita miliki, ini adalah materi pemain termewah sepanjang sejarah PSSI berdiri 19 April 1930, termasuk juga komposisi pelatihnya dengan nama besar semua yang ada. Ini kan tekanan-tekanan wajar kalau kemudian publik punya ekspektasi sangat tinggi, dan saya yakin PSSI pun mengambil keputusan ini adalah untuk menggambarkan bahwa kita punya kemampuan untuk itu. Nah, pertanyaannya, apakah beban itu bisa ditanggung oleh pelatih dan pemain di lapangan? Nah, itu jawabannya nanti kata Arpa, 2 kali 45 menit akan kita lihat. Dan harapan kita bisa happy ending tentunya. Gitu. Iya, itu harapan kita. Tapi Bung Harpa, beban ini kan dipikul oleh timnas kita di lapangan, termasuk Coach Patrick Kluivert. Sementara kalau masyarakat kemudian mendukung itu secara bebas,
bisa memberikan energi atau semangat bagi pemain-pemain kita. Cuma itu kan juga yang dilakukan oleh Bahrain. Tinggal kuat-kuatan ini di lapangan. Seperti yang Anda berdua sering katakan, bola itu bundar tergantung menggelininya kemana. Dari hitung-hitungan Anda, melihat semua aspek, kita lebih unggul sebenarnya. Kita bertaburan bintang, Bung Harpa. Tapi apa yang membuat taburan bintang itu bisa keok di lapangan? Ya, kalau menurut saya dalam situasi seperti ini, mungkin skill dan teknik nomor 2 menurut saya ya. Itu penting, tapi yang diperlukan adalah mentality. Kemudian juga pengalaman dari pelatih, baik itu Pak Alex Pastur atau Patrick Kluivert, doesn't matter, yang bisa memimpin ruang ganti kemudian menyuntikkan motivasi. Nah, saya sedikit mungkin akan ke awal tadi, bukan awal ya, tapi sebelum pembicaraan ini atau topik ini. Jadi ketika tadi ada sayor yang dikatakan oleh rekan saya Bung Akmal dari pelatih Bahrain, bahwa Anda ini memakai pemain Belanda. Kalau seandainya saat ini ya tim kepelatihan dari timnas ini mendengar atau melihat tayangan ini, datang ke ruang ganti, katakan kepada para pemain diaspora, kalian dengar, kalian diremehkan, kalian tidak dianggap Indonesia. Oleh karena itu malam ini di depan 300 juta rakyat Indonesia, buktikan kalau kalian adalah merah putih. Bukan seperti yang dikatakan oleh pelatih Bahrain. Kalau ini mungkin bisa ke telinga mereka dan sampai ke hati mereka, bukan tidak mungkin mereka akan bermain kesetanan dan mereka akan memberikan kemenangan bagi kita. Oke, itu harapan kita. Baik, Bung Harpa, Bung Akmal, kita rehat sejenak. Nanti habis ini. Bung Harpa tuh layak udah jadi manajer tuh. Iya. Oke, dukung. Jangan-jangan itu tadi waktu ketemu Eto, ya kan? Ada deal-dealan gitu. Makanya dia nggak mau buka ini rahasianya ya. Oke, itu manajernya, ini direkturnya di sini. Baik, jangan kemana-mana. Kita lanjutkan perbincangan kita di segmen berikutnya sesaat lagi. Tetap bersama kami. Breaking news Nusantara TV, saya Dodi The Gazer. Kita jelang laga Indonesia, timnas kita lawan Bahrain malam ini. Pukul 20.45 waktu Indonesia Barat, langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Saya tengah berbincang dengan Bung Akmal Mahali dan juga Bung Haris Pardede. Bung Akmal dan Bung Haris Harpa, kita lihat dulu grafis prediksi line up pemain timnas kita malam ini. Ya, ini dia prediksi susunan pemain. Silahkan nanti, kalau Bung Harpa bisa lihat tayangan monitor juga, nanti sama-sama kita ulas ya. Bung Akmal, coba Anda komentarin. Ya, kalau kita lihat dari komposisi pemain di sini Martin Paes ya. Kalau saya justru melihat bahwa kemungkinan yang Audy Romulyadi akan melakukan debut. Kenapa? Karena kalau catatan saya Martin Paes ini tidak dalam performa terbaik. 7 pertandingan 14 gol. Salah satunya ya 5 gol kemarin kan secara mental juga ikut mempengaruhi mental Martin Paes. Jadi menurut saya kalau saya diminta memilih, saya akan menurunkan Emil Audy Romulyadi untuk melakukan debut. Apalagi kalau secara permainan, kemudian kemampuan, pasti Emil Audy Romulyadi lebih teruji karena dia main di Serie A dibanding misalnya di Martin Paes di MLS. Yang kedua, ini juga untuk memberikan atau tekanan psikologi kepada Martin Paes bahwa dia tidak dalam zona aman. Kemarin kan Martin Paes selalu berada di zona aman karena tidak ada yang menggantikan dia sebagai kiper utama. Sekarang sudah ada pesaing. Artinya ini kemungkinan akan terjadi. Dan kalau kita posisi back, 3 back itu adalah Justin Hubner, kemudian juga Jay Inces dan satu lagi Jay Inces, Justin Hubner dan Ricky Ridho. Ini komposisi terbaik menurut saya karena dari 6 pertandingan mereka bermain bersama, mereka clean sheet 5 kali dan hanya kebobolan 4 gol. Kalau kita bandingkan kemarin misalnya duet dengan Max Silger dan Kevin Verdonk, itu kan sangat rentan sekali, sangat terbuka. Apalagi Kevin Verdonk adalah posisi aslinya back kiri, dipaksa bermain sebagai 3 back tengah. Max Silger bahkan lebih agresif bermainnya, sehingga kemudian ada sampai 2 kejadian di mana lini belakang kita terbuka begitu luas sehingga mampu kebobolan. Dan kalau lihat Max Silger ini cocok loginya adalah Max Silger ini sepertinya tidak jodoh main di GBK gitu kan. Dan kalau kemarin lawan Australia mengingatkan saya ketika kita tandang lawan Cina, gol yang terjadi ketika itu di Cina itu
kesalahan Mesilger sama dengan ketika kemarin terjadi di markas Australia gitu. Kemudian dia cedera, digantikan di babak pertama terjadi, habis itu dia cedera, dia pulang ke Belanda dan dia selama ini belum pernah main di GBK gitu kan. Waktu lawan Jepang dan Australia dia cedera, lawan Jepang dan juga Arab Saudi dia cedera sehingga dia tidak main. Sekarang dia tidak juga main di GBK, artinya ya belum jodoh. Belum jodoh. Nah kalau lini tengah saya pikir satu hal yang harus saya koreksi atau saya evaluasi adalah Nathan Choaon. Kemarin di lini tengah dia tidak begitu efektif dan saya bilang sepertinya Patrick Kluivert ingkar janji gitu kan. Dia menyatakan ketika hadir ke Indonesia dia akan memainkan pemain yang punya jam terbang tinggi di klubnya. Sementara Nathan Choaon dalam sampai detik ini di Swansea cuma main 2 menit, tapi kemudian dia main sebagai starting. Saya tidak melihat bahkan di sana ada Joy Pelupesi yang baru didatangkan, tapi tidak diberikan kesempatan bermain sama sekali. Bahkan Ivar Jenner baru di babak kedua diturunkan menggantikan posisinya Nathan Choaon. Nah sekarang di lini depan ada tambahan tenaga tentunya ya dengan hadirnya Orat Mangun. Kemudian ini bisa dijadikan andalan untuk menyisir dari sisi kanan dan depan kita berharap oleh Romney debutnya begitu menggoda. Tapi kita berharap bahwa ini akan continue. Karena ada beberapa pemain yang debutnya menggoda setelah itu melempem juga gitu kan. Dan jangan sampai ini terjadi, apalagi dia ini bisa dikatakan debut juga pertama kali main di GBK. Artinya harus ada motivasi seperti yang tadi dikatakan oleh Harpa. Di ruang ganti harus dikatakan bahwa kamu ini orang Indonesia, kamu dibilang bule-bule Belanda gitu, buktikan bahwa kamu berdarah merah putih dan hari ini memenangkan pertandingan. Kita bantah apa yang dikatakan oleh Dragan Talajik bahwa semua itu tidak benar. Kita Indonesia, one nation, one blood. Pengen ngikutin Harpa biar jadi manajer juga. Modus-modus semua, tapi apapun modusnya semua mengarah kepada kemenangan timnas malam ini. Bung Harpa, line up ideal malam ini menurut Anda? Ya, tadi saya mohon maaf mungkin agak tidak terlalu jelas ya, tapi ada satu hal yang saya soalnya tadi sibuk foto-foto sama fans saya lihat dari jauh ini. Bukan, artinya di bawah Mister Gawang kenapa saya setuju Emil itu yang akan diturun, karena argumen saya adalah Martin Marsh tidak melakukan kesalahan, artinya tidak ada blunder sama sekali di Australia, tapi once sebagian seorang kiper kalau Anda kebobolan 5 kali pasti ya ada pressurize juga, dan Emil why not kita coba, dia punya kemampuan yang mungkin 11-12 dengan Martin Paes. Jadi ini juga saat buat dia untuk membuktikan bahwa dia tidak sia-sia kita naturalisasi. Kemudian 3 back, kalau saya pakai 3 back tadi mungkin sama ya, tapi 3 backnya itu Jai di tengah, kemudian Rizky Ridho di CB kanan, kemudian CB kiri adalah Justin Abner. Ini saya suka sekali dengan karakternya, asal yang penting jangan berlebihan, takutnya malah bisa kontraproduktif ya kalau dia sampai melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak perlu. Kemudian nah di tengah saya agak berpikir untuk menduetkan atau memplot ya double pivot dalam diri seorang Joe Pelupesi. Saya juga sama nih dengan Bung Akmal, tapi duet dengan Ivar Jenner supaya kuat nih tengahnya untuk mengawal Tom Hai supaya lebih bebas dia bergerak. Nah di kiri saya pikir hampir semua kita aklamasi, ada Verdong di sana, dan kanan itu Kevin Dix. Nah 2 di depan itu Ragnar dan juga Ole ya. Jadi sebenarnya akan menjadi formasi 3-5-2 false nine ataupun 3-4-1-2. Itu menurut perkiraan saya gitu. Jadi ya again apapun bisa terjadi, semua tergantung preferensi pelatih dan juga beberapa menit terakhir atau mungkin menjelang pendaftaran 11 pemain itu kan bisa berubah ya pelatih atau apa. Tapi saya pikir nggak akan terlalu jauh dari apa yang tadi kita diskusikan. Iya, ini Bung Akmal sudah ideal sih kalau menurut saya juga. Cuma formasi mana yang akan dipakai nanti? Ya, saya pikir kalau masih agak berat ya kita pakai 4-3-3 gitu kan, dengan 4 back sejajar. Karena bagaimanapun ketika ada dengan main 4 back sejajar, misalnya Calvin Verdong dan Kevin Dix akan naik, sementara tersisa 2 pemain sebagai central back gitu. Ini akan berat ketika ada transisi serangan balik dari lawan, dan itu sudah tergambar ketika awal-awal kita melawan Australia. Jadi menurut saya kita masih sangat ideal pakai 3 back, karena bagaimanapun Jay Ince sama Ridho ini sudah kelihatan mereka sangat padu gitu kan. Kalau kemarin saya melihat, mohon maaf saya ingin katakan Jay Ince bersama Mesilger ketika melawan Australia masing-masing punya ego sebagai pemain bintang masing-masing gitu kan. Nah ini yang apa namanya? Ini resiko bertaburan bintang ya? Ini resiko bertaburan bintang. Akhirnya saya membandingkan ini seperti eranya Real Madrid dengan Los Galacticosnya, bertabur bintang tapi tidak bisa memberikan apa-apa. Dan saya pikir ego ini yang juga harus diperbaiki di ruang ganti tentunya oleh Patrick Kluivert sebagai pemimpin di sana. Dan taktik strategi saya menyatakan, Alex Pastur sudah menyatakan bahwa Indonesia tim ini belum layak untuk memainkan total football.
Karena butuh fisik yang mumpuni, butuh pemain yang punya kemampuan versatile, bisa main di berbagai posisi gitu kan. Butuh juga kualitas yang tinggi. Artinya Belanda saja yang saat ini ada tidak bisa memainkan total football. Kalau dipaksakan apa yang terjadi? Ya dipaksakan seperti kemarin kita kopong di belakang ketika diserang melawan Australia gitu kan, kita berusaha menyerang karena kita pede sekali kita bisa mengalahkan Australia dengan materi yang ada, tapi akhirnya Australia melihat menunggu kelemahan yang kita miliki dan sebenarnya error kita aja yang kemudian membuat Australia menang gitu kan. Karena secara statistik kita ketika itu adalah unggul dari mereka. Nah, ini yang harus dibenahi oleh Patrick Kluivert, bagaimana para pemain tidak main dengan ego. Karena gini, Bung Doni, ini tim nasional kita ini punya 12 kapten. Itu yang menarik. Sementara main bola itu 11, kita kaptennya ada 12 gitu kan. Mulai dari lini belakang misalnya Rizky Ridho kapten di Persija atau tim nasional U23, Jens kapten di Venesia, Justin Hapner kapten di Wolverhampton Junior U21. Kemudian Martin Pas bahkan kapten pernah jadi kapten di di Dallas. Audio Mulyadi pernah jadi kapten di Sampdoria. Kemudian Kelvin Perdong pernah menjadi kapten di Nijmegen. Kemudian Jay Paul Posi bahkan pernah jadi kapten di Groningen. Artinya ada Ricky Kambuaya kapten juga ada. Kemudian Nadio Argawinata saya baru sadar. Kapten. Nah, yang pasti hanya ada satu nahkoda dalam sebuah kapal. Nah, ini yang harus ego ini yang kemudian harus diramu oleh Patrick Kluivert. Jangan sampai ego kapten-kapten di klub ini terbawa di dalam lapangan. Gitu ini kan. PR besar, Bung Harpa. Artinya sebenarnya kalau kita bicara semua pemain kita ini kapten. Maksudnya begini, mentalitas kapten itu penting, ya kan? Mentalitas untuk apa itu istilahnya kuat untuk menyerang gitu kan. Cuma bagaimana mungkin selama 3 hari bisa membangun chemistry yang kuat, ya? Pulang dari Australia, kemudian malam ini kita melawan Bahrain. Realistis nggak sih itu menyatukan para bintang yang tadi Bung Akmal bilang ini semua kapten ini kan untuk menghadapi Bahrain yang secara tim player bagus gitu, Bung Harpa? Ya, memang sejak jauh hari, sejak pergantian pelatih dari Sintayong ke Patrick Kluivert, isu soal chemistry, soal kekompakan ini memang menjadi yang paling banyak diperbincangkan. Kenapa? Karena berkali-kali saya mengatakan beda dengan klub. Kalau klub hari ini pelatih baru, seminggu lagi dia kan bisa tiap hari menyetel tone baru buat pemainnya. Tapi kan ini enggak. Ya, bukan hanya mereka nggak bersatu, tapi main di berbagai penjuru dunia, ya, dari Australia, Bangkok, Thailand, Jepang dan lain-lain semua. Jadi isu ini memang sudah sejak lama kita diskusikan. Makanya saya ketika menghadapi Australia saya berpikir ini nggak akan banyak perubahan, ya kan? Don't change your main gun in the middle of the war gitu, unless you have a very good reasons. Dan ternyata menurut saya saat itu Patrick Kluivert cukup berani dengan mengubah susunan pemain, bahkan memasukkan mungkin pemain seperti Nathan yang di klub pun tidak banyak minute play, seperti yang dikatakan Bung Akmal tadi, katanya memperhatikan minute play. Nathan tidak bermain sejak 28 Agustus, ya, belum lagi Rafael Struijk, ya, dan lain-lain. Jadi menurut saya you cannot expect the different result with the same way. Jadi kalau kemarin kita sudah dengan cara seperti itu gagal, harus dirubah pasti malam ini. Tapi rubahnya itu yang akan kita lihat, ya. Dan kalau saya melihat, ya, with all due respect, saya pikir kita perlu sekali otak dari Alex Pastor ini untuk benar-benar membedah masalah yang terjadi di Sydney dan kemudian untuk mencari serumnya sehingga pada malam hari ini kita bisa menampilkan komposisi dan strategi taktik terbaik. Tim kepelatihan kita kan oke banget ini, ditambah dengan pemain bertaburan bintang. Kurang apa lagi, Bung Harpa? Kurang hoki. Kurang hoki. Hoki nanti kita ciptakan di lapangan. Iya, tadi itu saya pikir ya karena kita juga terbentur dengan waktu persiapan, tapi again saya pikir kalau dibuat alasan ya bisa alasan juga, sebenarnya bisa disikapi tadi ya dengan tidak terlalu banyak melakukan eksperimen. That's why kalau saya melihat ya itu tadi gunakanlah pemain-pemain yang sudah memang kenal satu sama lain, mungkin hanya ada satu perubahan, contohnya Ivar Jenner. Saya pikir hampir 90% teman-teman yang saya ajak ngobrol segala macam, saya juga kadang-kadang kan mencoba untuk mencari pandangan yang rata-rata mereka, iya kenapa nggak Ivar Jenner, kenapa nggak Ivar Jenner? Memang setelah hasilnya ada, betul, ya bisa saja kita berargumen seperti itu. Tapi saya pikir kalau pilihannya João Pelopessi, mungkin kita masih bisa paham ya, karena João Pelopessi tadi seperti yang dikatakan Bung Akmal, dia juga kapten tim dan punya pengalaman luar biasa. Tapi ya kenapa Nathan gitu loh, yang kita tahu sendiri dia tidak punya dapat minute play di Swansea. Demikian juga di lini belakang. Ridho itu sudah klop dengan Jai. Dan setiap dia main di luar Jepang, tidak pernah kebobolan lebih dari 2 kali. Bahkan ada beberapa kali dia clean sheet dan hanya kebobolan 1 kali di Jeddah. Jadi ya itu tadi, ya mudah-mudahan tidak terlalu banyak eksperimen di pertandingan malam ini. Dan kita bisa tidak kebobolan dan syukur-syukur kita bisa mencetak mencuri gol. Kalau sejak awal kita
melakukan strategi total football, bunuh diri nggak Bung Harpa menurut Anda? Kalau buat saya sebenarnya apapun strateginya, mau kita bertahan total, mau parkir tank, mau parkir bus, kalau kita menang saya nggak ada masalah. Mau pakai back kiri semua, mau pakai back kanan semua gitu. Cuman yang penting adalah kita harus hati-hati. Saya masih ingat betul, sedikit kita flashback ya, ketika pertama kali kita menjalani round 3 di Jeddah. Kebetulan saya ada di sana. Yang di kepala saya sejak saya terbang dari Jakarta ke Jeddah adalah bawa 1 poin, nggak usah terlalu ngoyo, nggak usah terlalu maksa kita mau tampil menyerang bla bla bla, enggak. Ternyata terbukti bahwa pertama 15 menit kita main begitu tenang, menguasai tapi tidak terlalu sembrono, dan akhirnya kita sempat unggul duluan sebelum akhirnya kita memang kebobolan, tapi kita membawa 1 poin, it's big point. Nah, itulah yang saya harapkan malam ini, kita tetap hati-hati, optimisme boleh, tapi juga kita harus harus sadar diri ya, jangan sampai karena kita bernafsu, di depan publik sendiri, dapat dukungan, dapat tekanan, kemudian kita tidak berani menjadi diri sendiri untuk tampil lebih pragmatis dan kita menjaga pertahanan kita sebaik mungkin agar kita jangan kecolongan di menit-menit awal. Kalau kita mungkin bisa main tenang, 10 menit, 15 menit menguasai, nah baru pelan-pelan nanti kita akan menusuk mereka dan mudah-mudahan kita bisa menang tipis dari Bahrain. Oke, ini sebentar lagi Bung Harpa harus segera masuk ke dalam Gelora Bung Karno. Satu pertanyaan buat Anda Bung Harpa, sebelum Anda beralih tugas jadi jurnalis kita di Gelora Bung Karno. Kira-kira, saya sih berharap kita menang lah ya. Tapi menurut prediksi Anda, angka berapa ini yang akan kita bawa pulang lawan Bahrain nih? Cukup 1-0 dan supaya kita kembali bersatu di tengah perbedaan. 1-0 buat Indonesia. 1-0 buat Indonesia. Bung Harpa, terima kasih. Selamat menyaksikan pertandingan. Nanti kabar-kabari ya, update dari Gelora Bung Karno. Selamat malam Bung Harpa. Malam. Salam baik. Saya akan lanjutkan diskusi dengan Bung Akmal, tapi di segmen berikutnya pemirsa kami segera kembali sesaat lagi. Anda masih bersama kami, Breaking News Nusantara TV, jelang laga hidup mati Indonesia versus Bahrain yang akan segera berlangsung kurang dari 2 jam, yaitu pukul 20:45 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Saya tengah berbincang dengan analis sepak bola Akmal Marhali, dan Bung Akmal, kita pengen ke Stadion Utama Gelora Bung Karno dulu. Kita akan hubungi jurnalis NTV Ayu Pratiwi yang saat ini sedang berada di kursi penonton, di podium penonton. Ya, oke, ini gambar yang langsung kami terima dari dalam Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ayu, bagaimana situasi langsung dari GBK? Selamat malam, Presiden. Adalah yang pada saat kelihatannya merupakan gambaran dari kepala tanah supporter yang dari Indonesia dan Stadion Gelora Bung Karno. Saat ini di lapangan sedang ada pengecekan dari Bahrain. Banyak pada saksikan dan kaca pemirsa di Bahrain sedang melakukan pengecekan lapangan, dan tadi sempat sangat panas sekali pada seluruh semuanya dengan sangat Indonesia memang ya harus menang untuk malam ini. Yang nantinya ada di layar kaca Anda pemirsa itu adalah tampak filter dari Indonesia yang memakai baju warna hitam. Ya. Oke. Meski saya tidak sepenuhnya bisa mendengarkan dengan jelas laporan langsung dari Ayu Pratiwi, tapi dari nada suaranya, semangatnya, saya pasti setuju dengan Bung Akmal bahwa kita optimistis malam ini. Anda kalau lihat nih, sudah hampir 100% penuh nih Bung Akmal. Cuma menyisakan beberapa kursi termasuk untuk kita berdua. Tapi kursi panas. Oke, informasi terkini terkait dengan laga Jepang dengan Arab Saudi masih
masih 0-0. Ya. Ya. Oh, sudah berakhir Sudah 0-0 berakhir. ya. Nah, pengaruhnya ada nggak? Ya, jelas ada. Apalagi kemudian Australia juga menang 2-0 melawan Cina. Artinya kalau hitung-hitungannya saat ini adalah Australia ada di posisi kedua gitu kan dengan 11 poin. Kemudian Arab Saudi dengan 10 poin di peringkat ketiga. Kita dengan 6 poin di peringkat keempat. Artinya kita menang hari ini kita tetap peringkat 4 karena berselisih kita 9 sementara Arab Saudi 10. Itu akan sangat berpengaruh. Tapi setidaknya kemenangan itu membuka jalan kita untuk ke babak keempat. Dan artinya secara head to head pun kalau kemudian Bahrain di sisa pertandingannya kita unggul head to head karena di laga sebelumnya kita imbang 2-2 di kandang Bahrain. Hal yang sama juga melawan Cina. Kita menang lawan Cina udah pasti peringkat 4 akan kita kunci dan kita akan lolos ke babak keempat nantinya. Yang menarik di babak keempat hampir semuanya yang akan kita hadapi kemungkinan tim-tim Timur Tengah. Nah ini yang menarik. Jadi Timur Tengah lawan Eropa? Lawan Eropa. Gitu kan. Dan menurut saya adalah ini pertandingan yang sangat penting dan sangat genting seperti saya katakan tadi karena bagaimanapun Bahrain ini punya motivasi besar ya kan mereka untuk lolos ke Piala Dunia karena di antara grup ini di grup C ini Bung Doni hanya Bahrain yang belum pernah lolos ke Piala Dunia. Betul. Kita pernah walaupun kita dengan nama Hindia Belanda 1938. Apa namanya Australia, Jepang, Arab Saudi langganan. Kemudian satu lagi adalah Cina pernah juga lolos ke Piala Dunia 2002 waktu itu kan dengan pelatihnya Bora Milutinovic gitu. Artinya hanya Bahrain yang belum pernah lolos dan Bahrain punya presiden AFC. Gitu kan. Artinya ini gengsi sebagai presiden AFC bisa meloloskan timnya ke Piala Dunia. Jadi sebenarnya ini adalah pertandingan yang sangat menegangkan buat Indonesia tentunya. Karena bagaimanapun Bahrain juga ingin lolos ke babak keempat. Artinya kalau kemudian kita tidak bisa tampil maksimal, ini akan sangat berbahaya. Kita ingat misalnya waktu lawan Bahrain kan ada cerita-cerita yang menarik di mana pertandingan injury time-nya 6 menit tapi hampir menit 99 sampai kemudian Bahrain cetak gol lewat Muhammad Mahon. Baru kemudian pertandingan terhenti. Ketika itu wasitnya kan Ahmad Alkaf yang kepalanya botak itu sampai kemudian dibully oleh sampai nutup IG-nya juga dia. Betul, sampai nutup IG-nya. Artinya apa? Di pertandingan ini pun ada potensi-potensi ya selain teknis di lapangan, strategi dan sebagainya, non teknis juga akan ada ikut berpengaruh. Ini kan Bahrain juga suka drama-drama kan? Betul. Nah, ini yang harus diantisipasi oleh Indonesia. Tricky sekali permainan Bahrain. Dia suka memancing pemain lawan untuk emosional gitu kan. Seperti halnya waktu dia menang lawan lawan Australia di kandang Australia, dia kan membuat salah satu pemain Australia terkena kartu merah karena trik yang dilakukan. Artinya, dia akan lakukan hal yang sama dengan timnas kita. Akan lakukan hal yang sama. Makanya tadi seperti saya ingin katakan bahwa Justin Hubner yang emosinya sangat tinggi, Rafael Strijk yang emosinya sangat tinggi. Kan pengen balas dendam di malam ini sebenarnya. Jadi kita harus ambil hikmah Ramadan. Yang pertama adalah sabar. Yang kedua disiplin. Kan? Yang ketiga tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dilarang. Nah, kalau ini bisa kita lakukan, ya saya katakan tadi kita akan dapat Lailatul Qadar di pertandingan ini. Harus selamat lewat babak pertama dulu. Meski tanpa gol, bisa nggak? Artinya tidak meruntuhkan semangat nggak? Ya, saya ingin mengatakan bahwa jangan sampai kemudian kita langsung tampil total menyerang untuk mencetak gol lebih cepat. Ya harus mempelajari dulu bagaimana Bahrain saat ini. Bagaimanapun artinya Patrick Kluivert pernah punya pengalaman ketika menangani Curacao kalah dari Bahrain 4-0. Artinya harusnya Kluivert sudah punya gambaran secara umum walaupun itu tahunnya berbeda dan sangat jauh, tapi setidaknya sudah punya gambaran umum bagaimana karakter permainan Bahrain. Yang dulu kan beda dengan Bahrain yang sekarang. Sama dengan kita. Ya, tapi kan secara filosofi bermain dan sebagainya mereka pastinya punya filosofi yang kuat yang menjadi tolok ukur kemampuan mereka. Tim-tim Timur Tengah kan punya filosofi yang sangat kuat dengan gaya permainan mereka. Artinya ini harus dipelajari oleh Patrick Kluivert bersama Alex Pastoor untuk kemudian menemukan hipotesa yang tepat agar kita bisa memenangkan pertandingan. Saya pikir kalau kita bisa di babak pertama misalnya bermain mencuri satu gol itu akan sangat menguatkan Tapi mental. Bisa nggak kalau kita tanpa melakukan total football kita bisa curi satu saya nilai? pikir kalau yang dikatakan Alex Pastoor kan kita tidak bisa bermain total football.
Indonesia saat ini walaupun diisi 19 Belum siap. diaspora belum siap untuk melakukan itu. Artinya kita harus punya filosofi bermain sendiri. Nah, ini yang harus diciptakan di tim nasional kita, kombinasi antara filosofi sepak bola Belanda dengan filosofi sepak bola Indonesia, menemukan sebuah filosofi baru dalam sepak bola. Tapi kan sekarang sepak bola itu sudah ininya adalah sepak bola pragmatis, resultan. Sepak bola yang mengedepankan hasil, nggak perlu main bagus, yang penting menang. Kan Iya. seperti itu. Nah, ini yang kemudian jadi tuntutan dari publik. Yang memberatkan kita adalah tuntutan publik yang kemudian bisa menjadi tekanan. Tuntutan gitu kan. publik atau tuntutan ketum PSSI ini? Ya termasuk tuntutan ketua umum. Karena gini, ini kalau sampai gagal kita, yang kena sebenarnya bukan Patrick Kluivert, yang kena ketua umum PSSI yang akan dibully habis-habisan sama penggemar sepak bola Indonesia. Apalagi kan di antara penggemar tim nasional kita saat ini kan masih yang belum bisa lepas dari bayang-bayang STY kan. STY mengakhiri karirnya di tim nasional Indonesia dengan husnul khotimah kan 2-0 melawan Arab Saudi. Artinya ketika ini kalah atau tidak meraih hasil maksimal akan terus dibanding-bandingkan dan itu suatu yang tidak bisa diniscayakan, suatu keniscayaan pasti akan terus dibanding-bandingkan. Artinya gini, seperti saya katakan di awal, Bahrain ditahan oleh STY 2-2. Artinya kita harus mendapatkan lebih dari itu. Kalau kemudian perubahan pelatih ini yang dilakukan oleh PSSI tujuannya untuk mengupgrade permainan kita. Dan itu kan jadi beban buat Pak Erick Thohir juga. Makanya kemarin selama 3 hari berturut-turut mondar-mandir terus Ketua Umum PSSI di GBK untuk memastikan situasi dalam keadaan kondusif. Dan kompak semuanya. Iya. Nah, ini begini, kalau kita menghadapi Bahrain di kandang, sementara tadinya Bahrain kan ogah-ogahan nih. Itu ditambah lagi dengan war yang dilakukan oleh pelatih Bahrain. Bukankah sebenarnya itu ada grogi dari Bahrain untuk menghadapi timnas Indonesia? Ya. Pastinya perasaan itu ada karena mereka juga ingin meraih kemenangan gitu kan. Tapi kan mereka juga sudah punya pengalaman bisa menang di kandang lawan. Itu pun bisa jadikan modal. Mereka kemudian bisa mengalahkan Arab Saudi di Piala Teluk 3-2, kemudian mengalahkan Irak 2-0, 2 tim yang sangat berpengalaman sekali di pentas sepak bola dunia. Ini yang kemudian sejatinya membuat moral, menurut saya sih Bahrain justru punya moral yang lebih ringan dibanding Indonesia. Nah, ini Bung Akmal, sambil kita lihat ini timnas kita sudah tiba di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ini bus yang membawa pasukan Garuda kita sudah tiba dan baru saja masuk ya. Ini jam berapa sekarang? Jam 19.40. Ya, 1 jam. Betul. Kurang sebelum kick off ya. Ya, ini mulai dari hotel kemudian sampai masuk stadion, para pemain saya pikir harus rileks dan punya keyakinan kuat bahwa mereka bisa dalam menangani. tekanan di kandang itu berat juga. Betul, ya Bung ya. hanya pemain yang punya mental yang bisa kemudian lepas dari tekanan itu semua. Tapi kan kita juga punya pengalaman terakhir di GBK kita kalahkan Arab Saudi. Artinya momentum itu juga harus diangkat oleh Patrick Kluivert bahwa kita di pertandingan terakhir di GBK kita bisa menang dan mengalahkan Arab Saudi. Tim yang langganan Piala Dunia harusnya kita bisa menang juga lawan Bahrain. Memang secara peringkat Bahrain di atas Indonesia. Mereka peringkat 81, kita sekarang peringkat 130. Dan saya menarik ini, Bahrain ini julukannya adalah Asyayatinal Ahmar. Artinya? The Red Devil, setan merah. Pertandingan di bulan puasa. Ketika setan merah dibelenggu, kita bisa menangkan pertandingan. Ini momentum benar. Momentum. Ya? Apalagi malam Lailatul Qadar ya. Oke. Ya mudah-mudahan dengan doa seluruh warga Indonesia, termasuk doa dari Bung Akmal ya, ini bisa membuka peluang timnas kita unggul atas Bahrain. Oke, teman-teman juga sudah menyiapkan grafis ya untuk. Kita ke grafis dulu, ini kondisi update klasemen ya. Sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2006 ya, memang di puncak klasemen Jepang, kemudian disusul Australia, kemudian Saudi Arabia atau Arab Saudi. Indonesia ada di peringkat keempat, kemudian Bahrain dan Tiongkok atau China. Ini sama-sama Indonesia, Bahrain dan China ini skornya poinnya 6 ya. Iya. Saya secara realistis menggambarkan bahwa sejatinya memang nomor 4 adalah posisi yang ideal buat Indonesia. Kenapa? Karena nomor 1, 2, 3 itu pastinya akan diambil oleh tim yang punya mentalitas bermain di Piala Dunia, yang punya pengalaman itu. Dan itu adalah milik Jepang, Australia, dan Saudi Arabia. Memang mereka sempat di awal-awal babak ketiga grup C ini, mereka kan sempat mengalami berbagai problem. Arab Saudi mengalami problem, ternyata Mancini yang punya kurikulum vitae luar biasa tidak punya hoki di Arab Saudi sampai harus digantikan lagi. Australia
Australia juga harus mengganti pelatih Iya. dari Graham Arnold kepada Tony Popovic gitu kan. Dan Indonesia juga mengalami hal yang sama, pergantian pelatih ini kan menggambarkan bahwa tim-tim yang punya mentalitas Piala Dunia mereka akan bangkit di putaran kedua, dan itu sudah digambarkan oleh Australia dan Arab Saudi gitu kan. Arab Saudi bisa tahan Jepang dan Australia bisa menang lawan Cina, dan ini udah menggambarkan Apa susahnya sebenarnya. buat kita? Mentalitas kita belum mumpuni untuk situ. Ya, artinya kan gini, kita kan ini tampil di grup C harus diakui hasil dari program akselerasi gitu. Bukan dari prestasi yang kita bangun dari bawah, tapi kita kemudian membangun tim lewat jalur proses naturalisasi para pemain keturunan yang kemudian membuat tim ini sangat mewah sekali. Bahkan saya tuh terkesan dengan apa yang dikatakan oleh salah satu pandit dari Belanda yang juga pelatih di klub Belanda, Robert Masken, yang mengatakan bahwa tim ini terlalu dibesar-besarkan, terlalu dimewah-mewahkan. Padahal sejatinya pemain-pemain ini memang bagus di klubnya di era divisi dan sebagainya. Tapi untuk menjadi sebuah tim, kita tidak bisa menaklukkan dunia hanya dalam satu hari. Artinya butuh kemudian langkah-langkah konkret, menyatukan persepsi, menyatukan pandangan, menyatukan kekuatan. Secara orang per punya orang filosofi mereka bagus gitu semua. ya. Artinya kita kan mengumpulkan orang, tapi kita secara pondasi kita tidak punya Tugas pelatih filosofi. Iya, filosofi pelatih sepak bola Indonesia ya. Artinya gini, kalau sekarang Spanyol itu kemudian siapapun pelatih penggantinya filosofi mainnya sama. Jerman filosofinya sama. Kita belum punya filosofi, kita kemudian mengendorse pelatih dari Belanda, berharap memainkan total football yang pelatih Belanda sendiri tidak yakin bisa memainkan itu di tim nasional Indonesia. Kalau di Belanda tidak bisa dimainkan. Kita tidak serta-merta bisa mengadopsi filosofi Kluivert langsung ke timnas kita. Artinya ini yang menjadi problem yang harus kita lihat secara secara objektif ya, bahwa kita ini sebenarnya punya opportunity untuk lolos, punya peluang. Bukan kita adalah tim yang langganan seperti Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Artinya kalau kita bisa bikin kejutan, itu adalah sebuah prestasi. Kalau belum, saya pikir ini adalah problem yang harus dibenahi di sepak bola kita saat ini, bahwa ternyata program akselerasi dengan menghadirkan semakin banyak pemain diaspora tidak menjamin juga kita akan melangkah ke Piala Dunia. Harusnya gitu kan. malam ini kita mulai tradisi langganan itu. Kan opportunity kata kuncinya. Setelah itu kita juara, ya kan, kita menang, akan jadi langganan. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan kita harapkan dengan ini ada peluang di depan mata melawan Bahrain. Kalau ini kita bisa menang, saya pikir sudah 75% ini kita sudah berada di posisi keempat dan untuk lolos ke babak keempat. Kuncinya ada di sini. Makanya now or never. Now or never. Itu juga yang menjadi harapan para supporter timnas yang tidak bisa masuk ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, tapi malam ini nobar di berbagai tempat ya. Salah satunya di kawasan Tanjung Duren. Tadi kita sudah terhubung dengan jurnalis kita Rama Rahanu yang saat ini mudah-mudahan sudah siap lagi. Rama, apakah sudah siap bergabung kembali untuk melaporkan kondisi nobar di kawasan Tanjung Duren? Tadi saya sudah sempat lihat gambarnya sudah mulai ramai, Bung Akmal ya. Memang lebih enak itu kalau nonton langsung di GBK. Tapi kalaupun tidak di GBK, di tempat nobar pun itu suasananya itu sama, mirip-mirip lah gitu kan. Nah ini sudah siap nih Rama ya. Coba kita sapa dulu Rama. Rama sepertinya sudah mulai ramai di Cafe Plus 62 Tanjung Duren. Bagaimana kondisi malam ini? Ya baik Doni dan pemirsa Nusantara TV. Bisa saya gambarkan bahwa di sini sudah mulai ramai sekali yang berdatangan supporter pecinta Garuda Indonesia. Kita lihat di sini mayoritas semua berseragam merah putih, berseragam nasional Indonesia. Tadi juga saya sudah melihat ada pemain nasional, mantan pemain nasional Budi Sudarsono hadir juga di venue ini. Lalu ada Valentino Jebret juga tadi sudah hadir, namun saya belum melihat kedatangan dari Sintayong itu sendiri. Namun tadi saya juga mendapatkan informasi, saya sudah melihat JJ sudah hadir di sini. JJ sudah hadir di sini, kita lihat JJ sudah hadir. Dan kemungkinan Sintayong akan menyusul sebentar lagi akan hadir. Dan tadi saya juga mendapatkan informasi bahwa akan hadir Iwan Bule untuk datang juga untuk nobar di kafe atau coffee shop Plus 62 yang ada di Tanjung Duren. Begitu Doni. Oke, berarti sudah ada tanda-tanda Coach STY akan segera bergabung ya.
Ini kalau dari pantauan Rama di lokasi kafe ini, komponen masyarakat dari mana saja ini? Apakah dari Jakarta atau banyak juga yang dari luar kota yang kemudian bergabung untuk nobar malam ini? Atau sebenarnya yang ngumpul ini para fansnya STY ini? Oke, baik. Tadi saya sempat berbincang-bincang kepada beberapa supporter bahwa memang lebih banyak yang hadir di sini adalah warga-warga daerah sekitaran Jakarta Barat, namun ada juga beberapa warga di luar dari Jakarta yang ikut hadir datang ke sini jauh-jauh untuk mengikuti nobar bersama dengan STY dan juga Budi Sudarsono. Ternyata saya juga sangat kaget ternyata ada Budi Sudarsono hadir di sini. Lalu diinformasikan juga ternyata ada Iwan Bule. Dan kalau kita lihat di sini nampaknya memang mayoritas kebanyakan adalah penggemar dari STY itu sendiri. Karena tadi saya lihat di luar ada board gitu bertanda tangan atau bertuliskan para supporter-supporter yang hadir bahwa memang terlihat kata-kata yang mereka tuliskan adalah dukungan kepada STY sebenarnya begitu Doni. Namun memang juga banyak yang tidak menghiraukan begitu tentang siapa pelatih sekarang STY atau bukan atau pelatih Clippers, namun memang mereka hadir untuk mendukung Indonesia agar bisa lolos ke fase berikutnya di kualifikasi Piala Dunia. Begitu, Doni. Ya, Rama, saya melihat di sebelah kanan belakang Anda ada salah satu supporter timnas kita yang sepertinya memang totalitasnya ikut nobar malam ini. Boleh ditarik dekat kamera, diajak ngobrol sebentar? Di sebelah kanan belakang Anda tuh yang pakai ikat kepala Garuda. Nah, coba kenalan dulu. Nggak berani, oke. Oke. Mas, namanya siapa, Mas? Namanya Husno. Jauh-jauh dari mana nih, Mas? Dari Tebet, lumayan lah dari Jakarta Selatan. Datang ke sini dukung Indonesia atau dukung STY-nya nih, Mas? Dukung Indonesia. Oh, Indonesia. Untuk kira-kira skor berapa nih, Mas? 2-0. Oke. 2-0. Tapi sekarang dilatih dengan Patrick Clifford, lalu perbedaannya apa dengan FPI dengan hasil yang kemarin? Kalau kemarin sih saya kurang yang kemarin nggak nonton ya, cuman hasilnya ya hanya tidak jauh ya. Kita masih optimis sih, menang. Oke, siap. Oke. Kesini sama siapa aja? Saya sama teman saya Berapa orang? 1. Oke. Semoga Indonesia bisa lolos. Bisa lolos. Oke, terima kasih. Bisa Indonesia. Oke. Wah, ini Doni. Selamat datang para Iya. football lovers plus 62 sudah ada tanda-tanda STY merapat, Rama? Plus 62 bersama Garuda Nova Saya melihat eksklusif sudah bersama ada sedikit STY. ada tanda-tanda itu datang, bisa Baik, saya silakan football lovers ganti kameranya ke arah ke depan ya. Oke. menempati tempat di area nobar yang tersedia sesuai kategorinya, dan yang tempat kategorinya ada di dalam, mohon bisa masuk dengan Nampaknya di tertib. sini yang hadir Terima kasih. seperti Karena sesaat lagi Iwan kita akan Bule. segera memulai Doni. acara kita hari ini. Sekali lagi selamat malam dan selamat datang Oke, semuanya. baik. Ini saya Dan masih penasaran bersama-sama sebenarnya, mau menunggu. nunggu saat STY tiba, tapi takut kehilangan momentum ya. Oke, coba Rama bisa mendekat ke arah jalan dan melihat situasi. Hati-hati juga Rama, lihat-lihat jalan, jangan sampai ke tengah jalan. ya, di sini kita lihat Doni sudah banyak pendukung yang sudah menunggu kehadiran dari Sintayong begitu, karena sudah berada di row-nya dan memegang handphonenya, ponselnya masing-masing untuk menanti kehadiran Sintayong seperti itu. Oke, sudah ada tanda-tanda berarti sudah dekat ya. Sambil menunggu kehadiran STY, tetap dalam kondisi standby ya, Rama ya. Saya tetap menayangkan gambar Anda langsung dari lokasi sambil saya ngobrol dengan Bung Akmal. Bung Akmal, nama STY ini kan bergema di Australia, Betul. ya kan? Saya khawatir jangan sampai bergema lagi malam ini, karena ini kan sebenarnya panggung setelah debutnya Clifford di Australia. Ini momentum Clifford membuktikan. Betul. Artinya gini, kalau kemudian Clifford bisa membuktikan dengan meraih kemenangan melawan Bahrain,
maka ini akan bisa membuat setidaknya Kluivert keluar dari bayang-bayang Sintayong. Nah, ini kan yang masih akan terus diperbandingkan, karena yang ditunggu adalah bahwa Kluivert hadir menggantikan Sintayong untuk memberikan perkembangan yang lebih progres permainan sepak bolanya termasuk hasilnya, bukan cuma permainan tapi hasil yang dibutuhkan oleh publik. Di tengah kita punya tadi saya katakan opportunity untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Nah, ketika kemudian hasilnya agak jomplang, pastinya kan banyak yang kemudian galau gitu kan. Apalagi kan bagaimanapun lagi sedang sayang-sayangnya dipisah gitu kan. Jadi sakitnya tuh di sini gitu kan. Nah, itu masih banyak yang juga yang diantara kita belum move on untuk hal itu gitu kan. Sehingga kemudian ya tadi kata Harpa masih ada yang terpecah-pecah pemikiran. Tapi buat saya perbedaan pendapat itu hal yang biasa wajar. Sekarang bagaimana Sintayong juga memberikan dukungan kepada tim nasional kita gitu kan, dan Kluivert juga kita dukung secara moral untuk memberikan hasil terbaik, tapi bukan berarti kemudian menafikan adanya ruang-ruang untuk kritik, karena kritik itu menurut saya adalah separuh dari penyelesaian masalah. Separuhnya lagi adalah kerja keras bagi mereka-mereka yang diberikan amanat untuk memberikan yang terbaik buat tim nasional Indonesia. Kemenangannya Kluivert itu sebenarnya dia bisa berkomunikasi langsung di ruang ganti. Betul. Yang mungkin itu menjadi kendala komunikasi dan bahasa dari STY begitu kan? Ya, artinya kan ini juga kan jadi gambaran. Sekarang sudah ada orang yang berkomunikasi, tapi faktanya malah kalah. Kan seperti itu kan. Artinya semua bisa terbolak-balik, karena kan hati kita nih masih belum tenang dengan kondisi dan situasi tim nasional kita saat ini. Itu yang membuat banyak orang yang masih galau gitu kan, termasuk STY pun masih galau. Dia kan dia akhirnya sampai datang ke Indonesia untuk setidaknya mengobati kegalauannya dia saat ini dan memberikan dukungan lewat acara nonton bareng ini. Dan kita berharap semua hasilnya adalah positif. Yang saya katakan tadi, malam ini akan menjadi malam yang baik sebelum kita kemudian menatap laga berikutnya nanti di bulan Juni untuk melawan Cina dan juga melawan Jepang. Dan dengan hasil-hasil tadi klasemen yang ada itu akan membuat kita akan setidaknya langkah kita akan lebih ringan. Tapi kalau kita bisa memenangkan pertandingan tadi, saya balik lagi, Bu Roni, ini line up juga sudah menarik. Ada ternyata posisi. Sebelum line up, harapan Anda, harapan kita semua, termasuk harapan Presiden Prabowo, sebagaimana yang disampaikan melalui rekaman berikut ini. Di sini Pak. Harapannya Pak, doanya Pak. Doanya untuk timnas Pak. Ya, kita berdoa menang. Bapak nonton di sini atau dari GBK? GBK. Prediksinya dong Pak, prediksinya Pak kira-kira. Masa prediksi? Pak, ada open house. Dukun yang prediksi. Hanya dukun yang bisa prediksi, sama Akmal Marhali yang bisa prediksi. Tapi tadi sudah terkonfirmasi Presiden Prabowo akan nonton bareng langsung di Stadion GBK. Itu sebabnya laporan Ayu Pratiwi tadi gambarnya agak tersendat. Betul, karena biasanya di jumper kan. Apa namanya, sinyal-sinyal bergantian di jumper, karena ini demi keamanan kepala negara biasanya seperti itu. Line up malam ini sudah keluar. Line up ternyata pakai 3-4-3 di pertandingan hari ini, di mana kipernya adalah Martin Pas, ternyata bukan Aldo Mulyadi. Kemudian di 3 di lini belakang Justin Hubner, kemudian Jay Inces dan Rizky Ridho. 4 di tengah, di kanannya adalah Kevin Dick. Joy Polupesi akan melakukan debut bersama Tom Hayes, kemudian sebelah kirinya Kelvin Perdong. Nah, di depan 3 di depan adalah Ragnar Oratmangun di di kanan, kemudian Marcelino di kiri, dan depannya oleh Romani. Ada 6 pemain yang tidak masuk line up di pertandingan ini. Di antaranya adalah Nadio Argawinata, kemudian Septian Bagaskara, termasuk Mesilger yang sudah pulang, kemudian juga Hoki Caraka tidak masuk, Pratama Arhan juga tidak masuk line up. Jadi praktis yang masuk line up adalah 23 pemain yang menjadi pilihan Kluivert untuk mewujudkan harapan besar publik Indonesia menang melawan Bahrain. Ini yang the best? Ya, menurut Patrick Kluivert pasti ini adalah yang terbaik. Menurut Anda? Menurut saya ada beberapa posisi yang sebenarnya menurut saya bisa kemudian dimasukkan. Misal posisinya posisinya Septian Bagaskara sebagai striker. Saya melihatnya kondisinya dia justru lebih baik dari Ramadan Sananta saat ini. Cuma mungkin ini bicara kematangan dan pengalaman, karena bagaimanapun Septian Bagaskara dari Dewa United, kalaupun kemudian masuk line up, dia akan melakoni debut debutnya bersama tim. Sementara Ramadan Sananta sejauh ini memang tercatat sebagai pemain dengan jumlah gol terbanyak di tim nasional saat ini, dengan total 6 gol dari 15 pertandingan. Yang top scorer berikutnya adalah Dimas Derajat yang tidak dibawa.
Sementara Ragnar Ortmangun baru 3 gol, kemudian Rafael Strijk baru 2 gol bersama tim nasional. Tapi yang menarik adalah Rafael Strijk hari ini justru jadi cadangan dibanding ketika melawan Australia. Padahal Rafael Strijk adalah pencetak gol ketika kita menahan imbang Bahrain bersama Ragnar Ortmangun. Iya. Oke, kita rehat sejenak Bung Akmal. Nanti kita lanjutkan segmen berikutnya. Sambil kami juga masih menantikan laporan langsung Bung Rama yang saat ini di Cafe Plus 62 Tanjung Duren Jakarta. Ini gambar langsung dari lapangan pemirsa. Sekilas mungkin sebelum kita rehat, ini semua sedang berada di pinggir jalan menunggu kedatangan STY. Ya, tadi banyak mobil yang lewat, tapi saya bilang nggak mungkin karena mobil Jepang. Mungkin dia akan naik mobil Korea. Ya itu ini aja sih perkiraan saya. Tapi oke, sambil menantikan juga kedatangan STY, pemirsa NTV Breaking News akan segera kembali sesaat lagi. Anda masih bersama kami dalam Breaking News Nusantara TV, laga hidup mati Indonesia versus Bahrain malam ini yang akan segera mulai berlaga atau kick off kira-kira 42 menit lagi langsung dari Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Saya masih berbincang dengan Bung Akmal Marhali. Tadi line up ideal itu the best menurut versi Patrick Kluivert. Ya, dengan formasi 3-4-3. Iya. Sambil teman-teman sudah menyiapkan juga formasi baru di layar, nanti kita bisa diskusikan. Apa yang harus kita antisipasi dengan formasi ini ketika kita harus berlaga melawan Bahrain? Ya, yang pertama Bahrain punya pemain yang cukup bagus dalam eksekusi tendangan bebas. Muhammad Marhon. Kemudian ada Ali Madan yang juga sangat matang dan sangat pengalaman. Kalau kita ingat di leg pertama kita bermain imbang 2-2, 2 gol dicetak oleh pemain tengah Muhammad Marhon. Nah, ini pemain yang harus diwaspadai tentunya karena ini adalah salah satu bisa dibilang ruh dari permainan Bahrain. Kemudian yang paling harus diantisipasi ya itu bola-bola dari umpan-umpan diagonal. Kalau kita lihat ketika kemarin kita melawan Australia, kita sangat lemah dalam mengantisipasi bola-bola diagonal karena ada gol ke-4 dan ke-5 itu kan tercipta lewat tendangan sudut yang kemudian disundul atau dieksekusi dengan baik oleh para pemain Australia, dan lini belakang kita tidak bekerja begitu efektif, termasuk ketika itu kiper Martin Pas tidak berani keluar untuk menghalau bola. Nah, ini yang harus juga diantisipasi karena bola-bola silang dari Bahrain ini juga sangat berbahaya. Yang ketiga yang harus diantisipasi yaitu faktor emosi karena Bahrain ini adalah tim yang sangat jago untuk memancing emosi lawan. Drama King. Betul, drama, bahkan lebih Bung drama. Akmal, sebentar, kita kembali ke Tanjung Duren. Wajah STY sangat jelas di layar. Wih, sumringah sekali ya. Apa kena memang habis makan bakso ini? Dia kangen. Sudah tidak ada beban juga sih. Ya. Sudah tidak ada beban dan dia datang untuk memberikan dukungan dengan cara nobar ya. Tadinya saya paling menarik memang dia nonton langsung di GBK. Di GBK, gitu kan. iya. Sehingga akan menjadi situasi dan suasana yang sangat luar biasa. Tidak gitu. bisa ada matahari kembar dalam status stadion ya kan? Kalau di tim nasional kita ada 12 kapten. 12 kapten, masa pelatihnya 2? Ini juga yang tadi Anda katakan soal line up ideal itu kan juga tangan Sintayong sangat berperan di situ kan? Betul. Kalau ini kita lihat kan formasinya berbeda. Kalau Sintayong lebih mengedepankan kompleks defense. Biasanya dia main menghadapi tim-tim kuat dengan 5-4-1 gitu kan. Nah, sementara ini pola yang lebih agresif 3-4-3 gitu. Nah, ini ada sedikit perbedaan ditambah tentunya di era Sintayong belum ada Ole Romani, belum ada Joy Polopesi ya sekarang dimainkan gitu. Dan ini pola yang sedikit berbeda dibandingkan dengan ketika debut Patrick Kluivert melawan Australia. Setidaknya ada James yang tidak dimainkan, tidak masuk line up, kemudian Eliano Reder juga harus dari bangku cadangan, ditambah Nathan Choaon akhirnya dicadangkan dan main Joy Polopesi untuk melakukan debut di sini. Ini menggambarkan bahwa termasuk Justin Hubner yang akhirnya main setelah akumulasi kartu, termasuk Ortmangun. Artinya ada
setidaknya 5 perubahan komposisi pemain dibanding dengan ketika kita bermain melawan Australia dan kita kalah 1-5. Artinya moga-moga perubahan ini memberikan dampak positif buat permainan di lapangan nanti. Oke, kita pertajam line up. Dari belakang ada Rizky Ridho sama Hapner yang sudah bisa turun lagi. Betul. Catatan Anda, Bung? Ya, ini adalah saya katakan tadi, ini komposisi terbaik di belakang saat ini. Ketiganya sudah main bersama dalam 6 pertandingan, hanya clean sheet 5 kali. Ini kan menggambarkan sangat luar biasa, hanya kebobolan 4 gol. Sudah sangat kompak artinya, karena mereka sudah cukup bersama. Justin Hapner bahkan kalau bahasanya ini asabikunal awalun, kelompok pertama yang menjadi pemain diaspora keturunan gitu kan. Artinya dengan Rizky Ridho bahkan dia di tim nasional U23 pun main bareng bersama. Artinya sudah sangat kompak lah, ditambah Jay Inces. Kemudian 4 di tengah saya pikir ini formasi yang ideal karena kemarin posisinya si Nathan Choaon digantikan oleh Joey Palupesi ya, yang merupakan sangat berpengalaman pemain ini gitu kan, dan diharapkan bisa menjadi poros tengah karena kita memang butuh gelandang bertahan yang kuat merebut bola, kuat juga untuk kemudian menghalau lini tengah dari Bahrain agar dia tidak melakukan transisi penyerangan ke lini pertahanan. Artinya Joey Palupesi ini akan bermain sebagai garda pertama pertahanan Indonesia dan garda pertama penyerangan Indonesia. Sehingga kemudian Tom Hay dengan gelar profesornya yang bermain lebih stylish bisa punya ruang untuk lebih mengeksploitasi permainan dengan visi bermainnya dan umpan-umpannya ke depan. Ada Marcelino yang saya pikir Marcelino sebenarnya di posisi gelandang serang ya di depan, dan itu posisi yang sangat nyaman dan memang posisi ideal dia seperti ketika melawan Arab Saudi. Jadi sebenarnya 2 di depannya ya Ragnar Oratmangun dan juga Ole Romani, sementara Marcelino di belakang yang diharapkan bisa kemudian memecah konsentrasi dari back dari Bahrain yang dikawal oleh kaptennya Walid Al-Duadai. Dan ini adalah merupakan pertandingan yang menurut saya akan sangat menegakkan di awal-awal babak pertama. Bagaimanapun pengalaman buruk di Australia pastinya masih belum bisa hilang begitu saja. Tapi kalau kita kemudian bisa ambil momentum pertandingan ini di 15 menit awal dan memberikan tekanan dan mencetak gol, ini akan menjadi sesuatu yang berbeda. Sama halnya ketika kita berhadapan dengan Jepang di GBK, kita kan awal-awal menit kita bermain sangat bagus, sangat luar biasa memberikan tekanan. Tapi ketika kemudian Jepang sudah mengetahui kelemahan kita, dia balik menyerang, habis kita 4-0. Gitu. Nah, ya artinya jangan sampai ini kemudian terjadi. Dan kita harus memainkan ya dalam tanda kutip ya, tidak boleh malu Patrick Kluivert mengambil atau menduplikasi strategi yang dimainkan Sintayong ketika melawan Arab Saudi dan kita menang 2-0. Nah, Bung, ini saya agak-agak worry soal Hapner ya. Karena kan akhirnya bisa turun. Cuma kan kayaknya agak-agak dendam tanda petik sama Bahrain. Dia El Preman kan, ya kan pemain yang ya tukang tebasnya. Ini yang kemudian harus diantisipasi. Jangan-jangan jadi sasaran Bahrain ini dengan drama-dramanya. Sebentar-sebentar berguling lah, sebentar-sebentar jatuh gitu untuk memang menyerang Hapner. Nah, itu yang harus kemudian diingatkan oleh baik Jay Inces sebagai kapten maupun Rizky Ridho ya, untuk Justin Hapner agar tidak terlalu brutal di lini belakang. Sehingga kemudian seperti apa yang dialami kemarin, dia mendapatkan kartu kan, sehingga kemudian dihukum tidak boleh bermain 1 pertandingan. Ketika melawan Arab Saudi dia dapat kartu merah dan itu membuat mereka Justin tidak boleh main. Artinya itu harusnya jadi pengalaman. Tapi emang pemain ini masih sangat muda sehingga kemudian ya meledak-ledak gitu kan, emosinya meledak-ledak, dan ini harus ada yang meredam. Dan saya pikir yang harus bisa mengcover posisi Justin Hapner adalah Kelvin Verdong yang kebetulan sangat senior, 28 tahun, diharapkan bisa menutup sisi-sisi yang bisa kemudian Justin Hapner langsung berhadapan-hadapan dengan penyerang dari Bahrain yang bisa saja melakukan trik-trik yang berbahaya dalam kotak penalti. Makanya mereka harus bisa bermain sebagai tim. Betul. Kan bintang itu sendiri-sendiri gitu. Tapi menyatukan para bintang as a team itu bukan perkara mudah, Bung. Betul. Dan ini artinya inilah kemudian yang diharapkan dari sosok Kluivert yang punya wibawa sebagai mantan pemain yang punya nama besar. Dia harus meredam ego para pemainnya dan meminta kepada para pemain untuk menunjukkan permainan bukan sebagai sebuah individu tapi sebagai sebuah tim. Dia harus berdiri di pinggir lapangan atau tetap duduk seperti laga di Australia kemarin? Dan saya pikir dia harus terus menunjukkan bahwa dia adalah pengambil keputusan penting di lapangan, memberikan motivasi tentunya buat para pemain, menenangkan pemain apabila ada sisi atau situasi yang emosional. Tapi kan pelatih itu punya karakter masing-masing. Ya, gitu kan? Beda dengan ST yang selalu di pinggir lapangan. Punya karakter stylenya di pinggir lapangan. Mungkin Patrick Kluivert punya style
yang berbeda, masing-masing punya style, tapi bagaimana style mereka itu bisa masuk ke ruhnya pemain, itu kan yang paling penting kan, sehingga kemudian pemain bisa menampilkan permainan terbaiknya dia dengan skema yang sudah direncanakan, dengan target yang sudah dicanangkan. Iya, sebenarnya siapa sih yang belum move on soal STY? Dari tadi kita ngomong STY mulu. Gitu. Tapi ini harapan kita bersama, termasuk mantan pemain timnas kita yaitu Budi Sudarsono yang beberapa waktu lalu juga menyampaikan harapan dan juga prediksinya ketika bertanda ke redaksi NTV. Kita simak sama-sama tayangan liputannya berikut ini. Pemain Timur Tengah, Bahrain, Arab Saudi, dramanya kan banyak ya. Anda sendiri sudah merasakan itu kan? Pasti itu. Kepancing atau tidak kepancing tergantung daripada pemain. Pemainnya, benar. Nah, bagaimana? Karena kita juga pressure, harus menang. Ya. Bahrain juga harus menang, tapi akan terjadi drama-drama yang seperti kita lihat di Bahrain sana. Ya. Kalau yang saya nilai yang penting Bahrain itu jangan kasih peluang. Kalau dia unggul duluan, itu akan terjadi. Gitu. Itu akan terjadi gitu. Seperti itu. Walaupun itu di menit ke masih awal menit pun 40 masih menit 50 gitu. Dia nggak ada menit kalau masalah jatuh terus. Iya, jaya istilahnya. Guling-guling guling-guling itu pasti. Jadi ciri khas pemain Arab itu memang seperti itu. Dan kitanya jangan terpancing. Itu biasanya itu memang untuk memancing kita supaya konsentrasi kita hilang. Terus motivasi kita juga agak menurun kan gitu. Jangan sampai seperti itu. Nah, itu salah satunya kita tetap nggak usah kita herokan yang seperti itu. Walaupun kita namanya sepak bola bisa ketinggalan dulu, bisa ini kan, tetap kita harus bagaimana caranya kita bisa memenangkan pertandingan itu. Untuk yang lain istilahnya kayak dia mau guling-guling mau ini kita ini aja. Supaya nggak mengganggu konsentrasi kita. Itu mengganggu konsentrasi. Pastilah, pasti otomatis kita marah-marah kan, ngulur waktu, kayak gitu, guling-guling itu. Tapi biasanya terjadi ketika mereka unggul. Atau draw tapi menit-menit terakhir, biasanya begitu. Tapi kalau di awal dia kalah, kita udah masukin satu duluan, kayaknya nggak pakai guling-guling. Ini menarik apa yang katakan Budi, Boy. Saya teringat ketika di Bahrain. Bahrain bikin gol pertama, kemudian mereka mulai drama itu terjadi. Guling-guling, kita bikin gol 1-1, kita bikin 2-1. Mereka nggak pernah guling-guling. Jadi begitu disentuh pun mereka kejar bola. Karena posisi mereka kejar terus kan, nggak ada lagi drama-drama itu. Mereka posisi tertinggal sampai sebelum ada yang perpanjangan waktu itu yang dari Al-Kaf yang wasit. Saya pikir Clifford Pastor harus tahu ini. Iya dong. Kan kalau pelatih Sintayong ngerti ini kan, dia marah-marah, dia protes. Jangan sampai ketiga pelatih kita ini kayak kaget gitu. Betul ya. Itu kan Mas Budi bilang kan, pasti akan emosi kita kalau lihat pasti emosi. Jadi terhenti pertandingan kan, begitu lagi enak dong tiba-tiba ada yang jatuh, itu. Makanya kalau kita bikin gol pertama itu rame, mereka nggak akan pernah jatuh tuh. Kemana bola itu akan dikejar sama pemain Bahrain. Iya kan? Itu sampai terjadi di waktu di kandang mereka itu. Jadi bukan nonton bola kalau Bahrain kan nonton sinetron. Ini faktor non teknis ini Bung Akmal. Dia akan lakukan itu lagi nggak sampai dia dapat gol dulu baru berubah strateginya? Ya pasti karena mereka punya style yang gaya-gaya khas dari Bahrain ya. Kalau yang ngomong Budi, saya percaya karena Budi ini penakluk tim Timur Tengah. Dia di Piala Asia untuk mengantarkan Indonesia pertama kali menang melawan Qatar 2-1. Itu pertama kali Indonesia bisa menang di Piala Asia dan membuat Philippe Troussier ketika itu dipecat. Yang kedua, dia pencetak gol ketika kita mengalahkan Bahrain di GB. Artinya Budi sudah mengenal benar karakter, sudah ada pengalaman karakter lawanan bukan cuma Bahrain tapi tim Timur Tengah. Dan kita berharap ada pemain di tim nasional Clippers saat ini yang punya karakter seperti Budi, punya keberuntungan, punya hoki, bisa mencetak gol ke gawang tim-tim Timur Tengah dan bisa membawa kemenangan. Nah, faktor ini saya melihat gaya Budi ini hampir mirip dengan Ragnar Ortmangun. Gaya bermainnya, bermain dari sayap kemudian meliuk-liuk. Nah, ini gaya-gaya Ragnar Ortmangun. Moga-moga di GBK Ragnar Ortmangun kembali bisa cetak gol seperti halnya dia cetak gol ketika di markas Bahrain kemarin. Tapi bedanya kalau kemarin seri, sekarang kita harus menang. Nah, yang menarik adalah wasit yang memimpin pertandingan ini, Gulamadi ini wasit yang setidaknya sudah 2 kali memimpin tim nasional Indonesia. Yang pertama adalah ketika kita main di Piala Asia U20 di bawah Sintayong, kita kalah dari Irak 0-2. Gulamadi, wasit dari Tajikistan ini mimpin. Dan yang menarik adalah ketika kita menang 1-0 melawan Vietnam lewat penalti di Piala Asia kemarin, wasitnya ini juga. Ya moga-moga wasit ini memberikan keberuntungan kita
di kandang sendiri bermain, ya setidaknya seperti yang didapatkan kita mengalahkan Vietnam, peluang itu juga kita dapatkan karena bagaimanapun kalau pemain belakang Bahrain ditekan, dia akan juga melakukan error-error yang mungkin terjadi, dan peluang untuk itu bisa kita dapatkan. Misalnya kita dapat penalti, tapi jangan lagi kemudian penaltinya ini gagal dieksekusi, karena ini akan menjadi bumerang juga seperti halnya waktu lawan Australia. Iya, oke. Kembali ke line up kita, lini depan kita bagaimana pertahanannya? Ya, sangat menjanjikan. Saya bilang kan lini depan kita ini oleh Romani kesan pertama begitu menggoda ya. Dia debut, dia cetak gol. Sama halnya ketika kemudian Jay Inces, kemudian Ratna Oratmangun dia debut melawan Vietnam, dia cetak gol semuanya. Tapi setelah itu Oratmangun kehilangan naluri golnya sampai kemudian dia cetak gol ke kandang Bahrain di leg pertama 2-2 itu. Nah, kita berharap oleh Romani punya pelayan yang pas, dan pelayannya ini kan sosok-sosok Tom Hay ya, bisa melayani itu semua. Justru saya yang agak sedikit khawatir adalah ini posisi dua sayap kita, ini kan dua pemain senior, Calvin Verdong dan juga Kevin Dick. Sayangnya takutnya kalau dia terlalu asik menyerang, lupa turun gitu kan. Ya gas gigi 4 ke depan, tapi kemudian lambat turun ke belakang. Dan ini kan kalau kita lihat pemain-pemain dari Bahrain punya kecepatan, ditambah lagi ya itu ketika dia kecepatan dikejar, yang mengejar ketertinggalan, kemudian melakukan tackle, dia harusnya bisa diisi Joy Pelupesi dong di situ. Iya, artinya Joy Pelupesi jangan sampai kemudian serangan-serangan itu lari ke posisi saya. Maka Joy Pelupesi harus memotong langsung dari lini tengah gitu. Oke, faktor penonton tentu sedikit banyak akan memengaruhi. Betul. Meski kan Anda pernah katakan bahwa pemain harus fokus saja pada lapangan dan bola gitu kan. Nah, tapi kalau kita bicara Saywar dengan kondisi Bahrain sebenarnya bukan kaleng-kaleng bagi kita, penonton harus bersikap seperti apa untuk memberikan dukungan yang terbaik sebenarnya? Saya pikir penonton harus memberikan Saywar kepada Bahrain. Jangan terbalik nantinya. Ketika kita kemudian tertinggal atau dalam situasi pertandingan tertinggal lebih dulu, justru tekanan diberikan kepada tim nasional itu akan menjadi beban yang sangat berat. Seperti halnya kemarin di Australia seperti itu. Jadi selama kita masih bertanding, berikan dukungan kepada pemain setelah pertandingan, misalnya selesai mau demo-demo kekecewaan itu silakan. Jadi jangan sampai kemudian kita menjadi bagian yang membuat mental para pemain kita jatuh. Selama 2 kali 45 menit, selama peluit wasit belum dibunyikan, selama pertandingan belum selesai, maka dukungan harus terus diberikan kepada tim nasional, sementara tekanan kita berikan kepada lawan. Iya, karena ada berita bahwa supporter kita akan membuat hadiah khusus koreografi ya yang akan dipersembahkan di Tribun Utara ya kalau saya tidak salah gitu kan. Itu kan memang ditujukan untuk memberikan dukungan atau support kepada timnas kita. Tapi kalau tekanan kepada tim Bahrain bentuknya apa? Orang tidak mengerti bahasanya. Iya, bisa jadi kan teror-teror, nyanyian supporter itu kan universal, dan itu yang kemudian bisa membuat membuat lawan menjadi gentar. Bahkan bukan cuma membuat lawan, membuat wasit akhirnya harus jadi fokus. Saya teringat ketika kita melawan di kandang melawan Australia, melawan Arab Saudi, itu kan teror terhadap wasit, teriakan-teriakan wasit harus ini, akhirnya membuat wasit ya secara psikologi tertekan, dan akhirnya setidaknya tidak merugikan banyak keputusannya kepada Indonesia kan. Teror-teror semacam itu biasa di sepak bola, dan yang saya khawatir gitu kan, ketika permainannya tidak sesuai ekspektasi, ketika ada kebuntuan, kita mulai galau apakah kita bisa cetak gol atau tidak, kemudian berbalik supporter memberikan tekanan kepada tim nasional, ini yang akan sangat berbahaya di kandang. Karena itu saya berharap kita berikan dukungan selama 90 menit. Apapun hasilnya, setelah itu kalau kemudian hasilnya tidak mengecewakan, justru setelah pertandingan baru kita kita sampaikan kritikan terhadap tim nasional kita. Ya, yang penting menjadi penonton yang tertib. Betul. Ya, itu mencerminkan kredibilitas dan nama baik timnas dan juga bangsa Indonesia. Tapi kan setidaknya sudah ada poin plus. Bahrain yang awalnya sangat takut bahkan meminta pertandingan ini dipindahkan karena minder teror juga dari dunia maya gitu kan. Ternyata kan kemarin Dragan Talajik menyatakan ternyata cuma beda yang di dunia maya dengan dunia nyata. Di dunia nyata begitu luar biasa masyarakat Indonesia ramah, dan kita sangat senang berada di sini. Kalau ini soal itu tanya sama yang pengalaman. Artinya kan ini kan menggambarkan Bung Doni bahwa kita bisa menggelar pertandingan dengan baik gitu kan. Artinya kepercayaan ini harus dijaga, karena bukan mustahil dari kepercayaan tim tamu yang datang ke Indonesia itu membuka peluang kita jadi tuan rumah Piala Dunia. Iya, kan? Itu saya setuju. Cuma sebenarnya nih kalau kita mau membaca
tanda petik ya kelakuannya Bahrain. Kalau dia sudah mulai-mulai banyak drama guling-guling, udah kebaca itu dia apa membeli waktu, ngelur waktu, atau dia memang sudah mencuri angka di awal gitu. Ya, yang saya tidak khawatir dengan wasit. Kalau kemarin waktu lawan Bahrain kan wasitnya dari Timur Tengah juga kan, Ahmed Alka. Baru sekarang kan dari Tajikistan. Cuma yang saya agak khawatir justru dari wasit VAR, karena dari Timur Tengah kan, dari Emirat gitu kan. Ya jangan sampai kemudian sering-sering begini nih. Kan, tadinya kita berharap bahwa apabila ada tim dari dari Timur Tengah bertemu tim Asia Tenggara ya yang memimpin dari Asia Timur misalnya kan, dari Jepang, dari Korea, dari Tajikistan, itu kan lebih netral gitu. Dan saya justru dalam tanda kutip mewanti-wanti kan bagaimanapun nanti ada kejadian-kejadian yang diputuskan lewat VAR. Ya kan, ketika wasit kemudian memutuskan di lapangan, tapi ada calling VAR yang menyatakan harus membatalkan gol. Nah, ini kan juga ada potensi-potensi itu juga terjadi. Jadi bukan kita suzon ya negatif, tapi kita harus menjaga semua itu agar sepak bola ini steril, bermain dengan kualitas di lapangan. Yang menang adalah yang memainkan kualitas, dan itu bukan barang baru di sepak bola Asia ya. Iya, oke. Balik lagi ke line up kita. Waktu laga Australia itu kan kita lemah di lini tengah. Betul. Kan. Dengan adanya Pelupesi sekarang, harapan itu tentu berbeda kondisinya di lapangan. Ya, saya harapkan ya Pelupesi langsung bisa tune in ya. Bagaimanapun dia kan baru bertemu dengan teman-teman ya, itu kan salah satu problemnya. Beda misalnya dengan Ever Jenner yang sudah saling mengenal dengan karakter Tom Hay dan sebagainya, walaupun Pelupesi mungkin dengan Tom Hay tidak berbeda jauh dari sisi komunikasi. Tapi kan komunikasi mungkin bisa lancar. Tapi pemahaman bermain, kalau orang sudah dekat, kan bisa dia tahu mau kemana pemain ini. Dan pasti dia akan ke sana. Dan kemarin kan kelihatan juga waktu lawan Australia, ada beberapa umpan kita yang pada akhirnya error karena tidak sampai kepada ini. Karena itu dia, belum ada kebersamaan dan saling memahami satu sama lain pemain, yang kemudian bisa memahami si A pasti akan lepas bola ke sini, si B pasti akan lari ke sini sebagai striker. Dan itu pun kesulitan yang dialami oleh Romani. Dia seperti kemarin lawan Australia kan seperti berjuang sendiri sampai akhirnya baru di menit-menit 78 Kevin Dick memahami ini bola kesukaan oleh Romani gitu. Dan akhirnya kemudian menjadi gol. Dan saya pikir dengan waktu rehat dari 20 Maret ke 25 ada 5 hari, ini para pemain sudah semakin mengenal satu sama lain secara psikologi, ya satu kamar untuk saling curhat dan sebagainya, sehingga kemudian nanti walaupun ini debut buat Joe Pelupesi, tapi setidaknya mereka sudah tahu maunya Tom Hay seperti apa, maunya Marcelino seperti apa, maunya Ole Romani seperti apa, sehingga kemudian mereka bisa menciptakan permainan yang membuka ruang-ruang kita untuk bisa mencetak gol. Apa keuntungan terbesar Tom Hay ketika ada Pelupesi di lini tengah? Ya, yang pertama kalau dari sisi permainan kan Tom Hay adalah pemain yang tidak banyak lari, ya kan. Istilahnya kalau di posisi gelandang dulu adalah dia ini Andrea Pirlo-nya, sementara harus ada Gattuso-nya. Ya, kreator kan. Dia. Iya, kreator. Jadi dia defensive playing defensive midfielder, sementara tukang jagalnya harus ada, dan tukang jagalnya adalah Pelupesi di pertandingan ini. Sehingga kemudian kalau sudah ada Pelupesi, bola pasti dikasih ke Tom Hay yang kemudian meramu mau dibawa kemana bola itu, apakah diserahkan ke Orat Mangun, ke Marcelino, atau ke Ole Romani. Artinya kerja dari Tom Hay akan lebih ringan dibanding kemarin ketika berduet dengan Nathan Choaon. Cuma kan ada ego para bintang ini yang harus bukan dihilangkan ya, mungkin disamakan frekuensinya ketika bermain menjadi satu tim gitu. Betul. Apa yang jadi masalah utama ketika nanti di lapangan bintang-bintang itu lebih bersinar pribadi-pribadi dibanding tim? Ya, kalau mungkin awal-awal ketika baru bermain mereka masih punya pemikiran yang sama tentang konsep yang sudah diberikan oleh pelatih. Biasanya itu kan kehilangan konsentrasi ketika sudah lelah menit 75, 78. Nah, ini perlu ada sosok yang bisa memimpin di lapangan untuk meredam ego para pemain masing-masing, bahwa kita harus bermain sebagai sebuah tim. Dan saya pikir sosok J. Inces sebagai seorang kapten itu punya kemampuan untuk itu, mengkoordinasi pemain-pemainnya untuk tetap tenang. Yang saya khawatirkan ketika kita beberapa kali buntu untuk bisa mencetak gol, ada frustasi di sana. Sehingga kemudian yang muncul justru di lapangan bukan konsep bermain yang diinginkan, tapi emosi. Nah, ini yang berbahaya. Kalau itu terjadi, kita akan kecolongan. Artinya, ini juga harus diantisipasi oleh Patrick Kluivert. Dia harus bisa melihat mana pemain yang kemudian sudah tidak konsentrasi bermain dan sudah main dengan ego, dan ketika itu harus digantikan. Dan Bung Akmal, pemirsa, sebagaimana yang dijanjikan oleh Presiden Prabowo Subianto bahwa malam ini akan menyaksikan langsung laga Indonesia versus Bahrain.
Ini sudah dibuktikan dengan kehadiran Presiden Prabowo Subianto langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno beberapa saat lalu. Ini adalah rekaman saat Presiden tiba di lapangan Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk bersama-sama menyaksikan pertandingan timnas Garuda kita melawan Bahrain. Makanya tadi waktu kami menghubungi jurnalis Ayu Pratiwi, Bung Akmal, sebagaimana pengalaman Anda kalau lagi di tengah stadion ada presiden, susah komunikasi kan? Betul, karena bagaimanapun pengamanannya akan sangat ketat sekali gitu kan. Ada jumper-jumper sinyal yang kemudian membuat kita sangat sulit atau kerepotan. Dan saya pikir ini adalah dukungan moral dari pemimpin bangsa ya. Artinya Pak Prabowo mengikuti jejak Pak Jokowi yang terus memberikan perhatian terhadap sepak bola. Dan saya pikir ini adalah keuntungan buat sepak bola Indonesia. Tinggal bagaimana keuntungan-keuntungan yang dapat kemarin baru meresmikan 17 stadion baru. Kemudian apa namanya beberapa fasilitas diberikan. Tinggal bagaimana ke depan sepak bola kita itu lebih banyak prestasinya dibanding masa lalu. Iya, perlu juga political will yang kuat dari pemerintah, ya kan? Bukan cuma infrastruktur atau sarana lapangannya, tapi juga kebijakan yang berpihak. Oke, ini saya suka nih, cakep nih. Ini jaket apa jersinya Presiden Prabowo ini, ya? Nah, ini pakai jaket Pak Prabowo. Pasti nomor favorit Presiden Prabowo 8. Didampingi oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ya. Dan saat ini Presiden Prabowo sudah berada di tengah-tengah ribuan, puluhan, berapa sih kapasitas maksimal GBK? GBK itu dulu sampai 110, tapi setelah direnovasi dengan single seat sekarang kapasitasnya ada 75.000. 75.000 ya. Ya, salah satunya adalah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Oke, kita masih menantikan sekarang pukul 20.27 kurang lebih 18 menit lagi laga akan segera dimulai. Bagi timnas kita, Bung Akmal, siapa yang harus diwaspadai dari timnas Bahrain di luar soal drama-drama kingnya mereka? Ya, yang pasti adalah ada di lini tengah ada Walid Kamal, kapten mereka yang sekarang posisinya digantikan oleh back dia Walehi yang ada di lini belakang nomor punggung 3. Kemudian itu yang saya disebutkan 2 di depan, Ali Madan dan juga Muhammad Mahon yang merupakan kreator di lini tengah, dan dia berdua pastinya akan bertarung dengan Joy Paul Lopez dan Tom Hei. Jadi satu pesan saya adalah ada filosofi Sun Tzu, kenali dirimu, kenali lawanmu, 1000 kali kau berperang, 1000 kali kau menang. Udah berat ini, dari Eropa ke Arab ke Tiongkok gitu filosofinya. Karena nanti kita akan lawan Tiongkok. Setelah nanti, gitu ya. Nah, kalau Bahrain sendiri dia pakai formasi 4-5-1. Iya. Kalau Bahrain pakai 4-5-1 dengan Al-Jaber di lini depan. Ahmad Al-Jaber ini gemuk di tengah itu. Iya, artinya ini menggambarkan mereka akan menahan Indonesia dari lini tengah gitu kan. Dia hanya menempatkan satu striker di depan, dan striker ini striker yang sangat berpengalaman gitu kan. Sudah 135 kali membela tim nasional. Kalau dibandingkan cap dengan pemain tim nasional kita, pemain-pemain Bahrain justru lebih berpengalaman dan lebih matang. Kipernya misalnya sudah 115 kali bermain, walaupun akhirnya hanya bangku cadangan karena kiper muda. Yang menarik dari Bahrain ini, kipernya semua dari Muharrab, kemudian strikernya semua dari klub Al-Qadiyah, klub-klub. Artinya mereka ngambil pemain yang dari satu klub yang chemistry-nya sudah dapat. Di kita ini justru yang menarik adalah peringkat pertama Liga 1 Persib justru tidak ada pemainnya yang masuk tim nasional. Kalau di luar negeri, Spanyol biasanya ngambil dari Barcelona dan Real Madrid sebagai kekuatannya. Kita justru dari berbagai penjuru gitu kan. Ini menggambarkan bahwa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa dan wilayah kan. Ini yang menarik. Tapi kan untuk membangun chemistry tidak cukup dengan 3 hari, Bung. Nah itu dia, itu kan salah satu problem kita. Kita punya pemain bintang, tapi kalau mereka kemudian pemain-pemain bagus, tapi kalau kemudian mereka belum punya waktu banyak untuk berlatih bersama, kan chemistry-nya, saling pengertiannya masih susah gitu kan. Makanya orang-orang kan perlu PDKT juga untuk mengenal. Waktu. Iya kan? Seberapa besar perubahan timnas Bahrain saat terakhir kita menghadapi Bahrain dengan Coach STY? Ya, saya pikir ini perubahannya sangat signifikan ya. Bahrain apalagi mereka juara Piala Teluk. Ini membuat mereka setidaknya punya modal. Gua punya trofi yang bisa kemudian menjadi modal bahwa Indonesia bisa kita kalahkan sekaligus. Mereka pasti punya target yang besar selain menebus kekalahan di GBK pada 2010 lalu.
ya kan? Sekaligus juga menebus hasil buruk yang didapat ketika hanya bermain imbang 2-2 di laga pertama. Dan buat Bahrain sama dengan Indonesia, mereka juga menjadikan pertandingan ini laga hidup mati. Karena kalau sampai mereka kalah, maka peluang mereka juga untuk mengintip lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia semakin kecil. Apalagi Cina. Nasib wasit gitu kan. pelatihnya Bahrain juga ditentukan malam ini. Tapi kalau bicara pelatih ini menarik. Saya tuh justru melihat pelatihnya Bahrain justru lebih punya pengalaman dan lebih matang dibanding Patrick Kluivert. Karena dia ini sudah menjelajah di seluruh Arab Saudi di klub-klub sepak bola. Dia pernah melatih di Al Ittihad, klub terbaik di Arab Saudi. Bahkan pernah juara Liga Champion bersama Al Ittihad. Pernah melatih di Oman, Uni Emirat Arab, Bahrain, Kuwait gitu kan. Sementara Kluivert kan kurikulum putainya tidak begitu banyak gitu kan. Ya, itu yang menjadi artinya ini Eropa Timur akan melawan Eropa Barat gitu kan. Kalau kita lihat Eropa Timur adalah tim yang pelatih-pelatihnya punya karakter gitu kan. Termasuk misalnya Persib nih, dia kan pelatihnya dari Eropa Timur, punya karakter luar biasa. Mereka bermain dengan sepak bola pragmatis. Tidak perlu cantik, tapi mereka punya momentum ketika harus menang bisa cetak gol. Dan ini yang harus diwaspadai oleh tim nasional kita. Kita perlu pragmatis nggak malam ini? Ya, saya pikir itu buat saya mau main seperti apapun gitu, mau bertahan kemudian mau menyerang, yang penting kita tidak kebobolan, kita bisa cetak gol, kita bisa jangan menang. terpancing emosi. Betul. Dan ini yang akan menjadi menjadi kunci buat kita semua. Tapi yang paling menarik adalah pertandingan ini adalah bisa dikatakan pertandingan yang sangat menegangkan untuk Kluivert. Karena dia harus membuktikan bahwa dia bukan cuma punya nama besar, tapi juga punya kualitas sebagai pelatih. Oke, kita lanjutkan di segmen berikutnya, Bung Akmal. Pemirsa, NTV Breaking News segera kembali sesaat lagi. Anda masih bersama kami dalam Breaking News Nusantara TV jelang laga Indonesia versus Bahrain yang malam ini sesaat lagi, kira-kira 10 menit lagi kick off akan segera berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Presiden Prabowo Subianto sudah berada di tengah-tengah para supporter pendukung timnas kita. Saya dan Bung Akmal masih berdiskusi di studio, tapi nampaknya Bung Akmal di Newsroom Nusantara TV bukan cuma kita yang semangat di sini. Ya, kita punya dua jurnalis kita, ada Bung Marco Tampu-Bolon dan juga Bung Pradev Kumar yang akan memandu live reaction selama laga Indonesia dan Bahrain berlangsung nanti. Saya coba menghubungi ada Bung Marco dan Bung Pradev. Bung Marco, bagaimana kondisi di newsroom kita nih? Ini memang sebuah episode kedua ini kita melakukan live reaction di newsroom untuk sekaligus mengenalkan newsroom kita yang saat ini memang masih dalam suasana kerja, jadi agak sedikit senyap. Tapi kita tahu bahwa sebentar lagi saat kick off akan berjalan, para pendukung timnas Indonesia yang ada di newsroom kita juga nanti akan mendukung kita di sini. Katanya Bung Akmal lagi itikaf di newsroom ya. Semangat penuh, para jadi rekan-rekan di Nusantara TV akan mendukung. Ya, jadi betul sekali. Jadi di sini juga akan ramai. Ini adalah salah satu bentuk dukungan kita terhadap timnas Indonesia. Kita lihat, ini dia di suasana di newsroom. Kita mau cek dulu sekali lagi. Ini adalah chant-nya timnas Indonesia. Indonesia, 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 Indonesia. Itu dia Doni, di mana suasana di newsroom kita juga walaupun memang dalam suasana kerja, kita nggak pernah lupa untuk mendukung timnas Indonesia. Emang kalau semuanya nongkrong di situ nggak ada yang kerja, Bung Marco. Kita sama-sama kerja kan? Itu dia kehebatan wartawan ada di situ, bisa multitasking. Jadi sambil nonton, sambil kerja. Jadi walaupun memang suasananya masih dalam suasana kerja nih, dukungan terhadap timnas tetap tuh. Sambil nonton, sambil kerja. Itulah dia wartawan atau jurnalis. Nah, harus multitasking ya, Bung. Asik. Saya mau tahu nih sesama jurnalis nih, Bung Marco dan Bung Pradev ini prediksi skor Indonesia lawan Bahrain malam ini. Berapa Anda berdua? Ya, kalau dari saya sendiri untuk prediksi skor sebenarnya Indonesia mungkin akan bisa memenangkan pertandingan dengan skor 2-0. Nah, untuk Pradev gimana Pradev?
Kalau saya lihat 1-0 ini sebuah angka yang mungkin harusnya didapatkan oleh Garuda. Menang 1-0 pokoknya Garuda kali ini. Iya, Bung Pradev 1-0, kalau saya 2-0. Oke, yang penting Indonesia harus menang ya. Betul sekali, karena memang nggak ada pilihan lain selain memenangkan pertandingan untuk bisa menjaga peluang menuju putaran final Piala Dunia 2026. Karena memang persaingan cukup ketat. Tadi Australia seri lawan Jepang dan juga Cina juga kalah, atau Australia bisa berhasil memenangkan pertandingan melawan Cina. Jadi memang cukup kuat, cukup ketat pertandingan di grup C, Bung Doni. Saya prediksi dalam waktu kira-kira 5-6 menit ke depan, meja-meja yang ada di belakang Anda itu akan kosong, ya, kursi-kursi yang ditempati oleh rekan-rekan jurnalis akan kosong, kita akan nobar rame-rame nanti ya. Betul. Ya, akan ada di belakang kita semua untuk menyaksikan layar yang ada di depan kami saat ini untuk menyaksikan pertandingan Indonesia lawan Bahrain. Kita nobar di Newsroom Nusantara TV. Oke, harusnya ini menit-menit sekarang ini pemain sudah mulai masuk ke lapangan. Betul sekali, saat ini sudah memasuki lapangan. Kita lihat di sini ada Ole Romeni yang memasuki lapangan. Di depannya ada Marcelino juga, lalu ada Rizky Ridho, Tom Hai, dan tadi kita lihat ada sang El Capitano J.I. Jazz. Mereka sudah menginjakkan kaki di lapangan atau di Stadion Utama Gelora Bung Karno dan bersiap untuk bertanding melawan Bahrain. Oke, baik. Kita akan segera kembali ke lapangan nanti, dan juga Bung Marco, Bung Pradev, selamat bertugas, tetap jaga semangatnya. Coba sekali lagi sebelum balik ke studio, gimana yel-yelnya tadi? Iya, sekali lagi ya untuk Newsroom Indonesia. 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 Iya, itu dia Bung Doni. Asik, terima kasih Bung Marco, Bung Pradev. Dari Newsroom kita kembali ke studio. Semangatnya ternyata menular kemana-mana Bung Akmal ya. Oke. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Ada nonton bareng. Betul, tapi tentu kita harus realistis bahwa sering Anda katakan juga bola itu bundar. Betul. Malam ini seperti apa laga yang akan kita saksikan Indonesia versus Bahrain? Ya, kita harus membawa mentalitas kita sebagai bangsa pejuang ya. Ketika semangat perjuangan bahwa kita bisa memenangkan pertandingan ini dan kita bisa membuktikan bahwa Indonesia sudah waktunya sepak bolanya mendunia, dan ini momentumnya kita harus menang lawan Bahrain di pertandingan ini, dan pastinya semua masyarakat memberikan doa-doa dan memberikan dukungan moral yang sangat besar buat tim nasional kita. Kita berharap para pemain masuk ke lapangan dengan kepercayaan diri yang cukup tinggi, sehingga kemudian mereka bisa memberikan yang terbaik buat Indonesia. Semua kan harusnya bisa diprediksi ya. Betul. Kita kan juga sudah ngintip-ngintip Bahrain dan mereka juga melakukan hal yang sama. Tapi semua bisa berubah di lapangan. Apa faktor dominan yang kemudian bisa mengubah impian dan cita-cita kita? Ya, yang pertama adalah kehilangan konsentrasi di lapangan. Karena kehilangan fokus. Ini akan menjadi problem dan bisa menjadi handicap kita untuk bisa memenangkan pertandingan. Yang kedua adalah beban. Beban sebagai tuan rumah dengan didukung 75.000 penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, ditambah lagi masyarakat yang mengadakan nobar di mana-mana. Ini kan juga bisa memberikan tekanan buat para pemain yang tidak punya mentalitas yang kuat, akan sangat berat menghadapi tekanan ini. Bahkan seorang Kevin Dix misalnya, yang punya pengalaman bersama Copenhagen, ketika membela tim nasional Indonesia agak grogi juga, padahal dia adalah langganan eksekutor penalti dan jarang gagal, tapi tiba-tiba bersama tim nasional Indonesia mengalami kegagalan. Artinya apa? Selain kita kerja keras di lapangan, selain kita juga berharap dukungan dari supporter, yang paling penting adalah faktor keberuntungan juga harus berada di tim nasional Indonesia. Keberuntungan bisa kita ciptakan sebenarnya bisa dengan kita kekompakan ciptakan dan strategi yang bagus, kan? Betul. Artinya apa? Kemarin kita sudah berusaha, tapi ternyata kita nggak hoki juga ketika penaltinya gagal, kan? Ya kan? Jadi sudah usaha. Artinya keberuntungan ini kita ciptakan, dan hari ini kita ciptakan di GBK Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, dan kita berharap ini bisa menjadi momentum buat sepak bola kita, termasuk momentum era baru bersama Patrick Kluivert. Karena semakin kalau ada kemenangan yang kita raih, setidaknya ya tadi itu saya katakan bahwa malam ini akan jadi malam Lailatul Qadarnya, hilal di depan kelihatan, pintu untuk menuju babak keempat,
Plus ya ini THR buat penggemar sepak bola Indonesia menuju Lebaran tentunya. Iya, Bung Akmal, saya sudah mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya berkumandang di tengah-tengah gemuruh para supporter di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan tampaknya sesaat lagi memang laga timnas Indonesia melawan Bahrain akan segera berlangsung. Ya, tapi kita masih diberikan sedikit waktu untuk berdiskusi sambil nanti detik-detik bertandingnya timnas kita lawan Bahrain bisa disaksikan oleh seluruh pemirsa kita di seluruh Indonesia, baik lewat tayangan televisi ataupun lewat nobar bersama-sama. Tapi pertanyaannya adalah soal peluang, hitung-hitungan tadi Anda sudah katakan, peluang di atas kertas pasti mungkin berbeda ketika itu terjadi di lapangan hijau. Yang juga sempat diprotes oleh Bahrain, lapangannya tidak rata lah, rumputnya kurang oke lah. Nah, peluang yang sangat rasional untuk menghadapi Bahrain malam ini. Ya, saya pikir kalau tadi Rajab 2-0, 1-0, Marco 2-0, saya 2-1. 2-1 untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Dan kita harap kita bisa memenangkan pertandingan dan para pemain bisa, karena kalau kita bisa menang maka 2 partai terakhir ke depan akan menjadi modal moral yang sangat bagus. Kalau ternyata tidak sesuai harapan? Ya, kalau tidak harusnya ada evaluasi, termasuk evaluasi terhadap kinerja pelatih gitu kan, dan itu perlu dilakukan karena bukan berarti kita membenci atau kemudian kita tidak suka, karena evaluasi itu sangat penting gitu kan. Itu yang kemudian membuat negara-negara besar di Eropa bisa membangun sepak bolanya dengan baik karena mereka punya kemampuan melakukan evaluasi terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan, baik itu kesalahan teknis maupun kesalahan non teknis. Waktu laga di Australia kan kita sudah ada evaluasi juga. Betul. Tapi kan artinya kan itu kan debut. Artinya kemudian orang membanding-bandingkan debut si A, debut si B, debut si C. Debut itu tidak bisa dibanding-bandingkan. Kenapa? Karena situasi berbeda, eventnya juga berbeda. Misalnya, Simon McManamy adalah salah satu pelatih Indonesia yang menang di debut. Lawannya Kamboja, ya kan? Sementara Patrick Kluivert lawannya adalah tim langganan Piala Dunia Australia di laga penting, laga genting. Itu kan atmosfernya berbeda, tekanannya berbeda. Nah, sekarang bagaimana kita belajar dari kekalahan itu untuk tidak mengulangi kesalahan serupa di partai melawan Bahrain. Kan hanya keledai yang jatuh 2 kali di lubang yang sama. Oke, kita tidak mungkin jadi keledai. Betul, kita harus jadi Garuda. Garuda, oke, baik. Macan Asia kata Pak Prabowo. Oke, baik Bung Akmal, ya tadi 2-1 kan? 2-1. Dan insya Allah jadi benar. Sama-sama kita nonton bareng sesaat lagi ya. Dan sepertinya memang dari Gelora Bung Karno sudah dimulai laga pertandingan Indonesia versus Bahrain malam ini, disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, dan 300 juta lebih mata Indonesia mengarah kepada Stadion Utama Gelora Bung Karno. Bung Akmal, terima kasih. Siap. Ya, semangat sama-sama menang untuk tim Garuda kita. Salam Nusantara, salam sepak bola. Terima kasih. Dan pemirsa, saya akhiri sampai di sini NTV Breaking News, tapi masih akan berlanjut nantinya dengan rekan saya Muhammad Irsal. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Nusantara TV. Selamat malam.